Sudah 10 tahun, nggak dapat duit sepeser pun. Ew. Surat utang pasien malah numpuk. Sampai 1 kardus penuh. Kalau begini terus, sewa bulan depan nggak bisa dibayar. Minggir. Cepat minggir. Dr. Chen, tolong. Dr. Chen, tolong. Dr. Chen, cepat, tolong. Ini racun dingin menyerang jantung. Kenapa baru dibawa sekarang? Tadi kita ke RS besar dulu, katanya harus masuk ICU, ganti darah. Biayanya lebih dari 10.000 sehari. Dr. Chen, mana ada uang sebanyak itu di rumah? Baru sampai rumah, dia langsung parah. Guifang, kamu nggak apa-apa? Kok muntah darah banyak banget? Aku jauh lebih baik. Dada juga nggak sesak lagi. Bibi Liu, dengarkan. Akupunktur ini cuma meredakan gejala. Penyakitmu butuh racun lawan racun. Nanti aku buatkan resep obat. Mulai hari ini, sebulan ke depan, jangan sentuh makanan panas atau yang terlalu bernutrisi. Tenang, Dr. Chen. Sudah ingat. Saya pulang cuma makan sayur rebus. Dr. Chen ini? Biaya konsultasi dan obatnya? Berapa? Obatnya memang agak mahal. Anggap saja 3.000. Biaya konsultasinya tidak usah. Kita semua susah. Baik. Terima kasih, Dr. Chen. Anda benar-benar dewa penolong. Dr. Chen, Anda penyelamat keluarga kami. Nanti akhir tahun kalau kami sudah dapat uang, pasti kami bayar. Ini... Baiklah. Dr. Chen Ping, benar? Tempat bobrok ini sudah seharusnya dihancurkan. Perkenalkan diri saya, Presiden Direktur Grup Medis Sinar Mentari, Qian Donghai. Kalau tidak berobat, silakan keluar. Saya datang hari ini untuk memberimu uang. Dr. Chen, grup kami baru saja meluncurkan produk suplemen kesehatan premium, khusus untuk orang tua di desa kota. Ini 1 juta. Cukup kamu pakai jas putih, buat video, rekomendasikan suplemen kami. Uang ini jadi milikmu. Obat apa? Tepung kanji murah, tepung lobak, ditambah ekstrak jahe dan gula merah. Bahan-bahan yang di pasar harganya cuma beberapa perak sekilo ini, dibikin pil, dijual ribuan per kotak. Memang Dr. Chen. Pengetahuan medisnya hebat. Ini namanya suplemen makanan untuk kesehatan. Orang miskin makan untuk ketenangan hati. Jahe dan gula masuk perut, badan jadi hangat. Mereka langsung merasa ada efeknya. Semua senang, bukankah bagus? Bukan barang jahat sih, tapi dimakan juga tidak ada efeknya. Menipu uang orang tua seperti ini, terlalu tidak bermoral. Pergi. Aku, Chen Ping, tidak akan mencari uang haram seperti ini. Aku tidak akan mencari uang haram seperti ini. Keras kepala juga. Tapi lupa memberitahumu, hak milik jalan ini kemarin sudah kubeli. Kontrak sewamu sudah habis. Jangan bilang aku mempersulitmu. Harga sewa tetap 100.000 setahun. Tapi kalau hari ini sebelum gelap, kamu tidak bisa membayar 100.000 uang sewa ini. Aku akan langsung panggil orang. Semua barang rongsokanmu itu akan kubuang ke jalan. Dengan penampilanmu yang miskin ini, apa kamu punya 1.000 yuan? Kamu pikir di sini, kamu praktik gratis, beramal. Para orang miskin ini akan mengingat kebaikanmu? Tidak percaya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Beli semua telur di pasar, lalu bawa ke alun-alun untuk acara. Tidak mau bekerja sama denganku? Kalau begitu, aku akan membuatmu tidak akan pernah bangkit lagi. Sewa 100.000 yuan. Sepertinya, aku hanya bisa menagih utang dari para tetangga selama ini. Ambil telur gratis. Semua dapat bagian ya, para tetangga sekalian. Grup Medis Sinar Mentari adalah perusahaan besar yang resmi. Chen Ping itu bahkan tidak punya sertifikat praktik.
Setiap hari dia merebus obat herbal yang hitam dan bau itu untuk kalian. Itu semua racun yang bekerja lambat. Asalkan kalian semua menandatangani surat pengaduan bersama ini dan mengusir dokter gadungan ini dari desa kota ini, kalian setiap hari akan dapat telur gratis. Semua bisa datang ambil sekeranjang telur ayam kampung, ditambah 1 butir suplemen kesehatan premium yang khusus disediakan grup kami. Bos Kian memang dewa penolong? Ya. Kami rakyat miskin ini, semua bergantung pada bantuan Bos Kian. Betul, kan? Setelah minum obat Bos Kian, sekarang badanku terasa hangat semua. Ini baru barang bagus yang asli. Tidak seperti Chen Ping si berhati busuk itu. Obat yang dia berikan pada kita selama 10 tahun ini, pahitnya minta ampun, tidak bisa diminum. Usir Chen Ping. Segel klinik ilegalnya. Suruh dia ganti rugi kerugian mental kita. Sepuluh tahun lebih praktik tanpa bayaran. Ternyata tidak sebanding dengan sekeranjang telur ayam kampung. Bos Kian bilang, siapa yang berani menuduh Dr. Chen si dukun palsu ini di depan umum, akan dapat tambahan sekotak kalsium impor. Chen Ping, kamu mau apa? Bibi Liu. Kenapa kamu menandatangani laporan untuk menuduhku? Kenapa aku tidak boleh menuduhmu? Kamu bahkan tidak punya izin praktik. Siapa yang tahu selama ini kamu bilang kita sakit itu benar atau bohong? Kamu itu penipu. 3 hari yang lalu kamu kedinginan parah. Hampir mati di depan klinik. Aku yang menyelamatkanmu dari gerbang kematian. Apa penipu bisa berbuat begitu padamu? Jangan sok berjasa di sini. Bos Kian sudah bilang padaku, kamu itu cuma asal tusuk jarum dan untung-untungan. Aku bisa sadar, itu karena Tuhan melindungi nyawaku. Betul. Obat yang kamu kasih pahit sekali, pasti beracun. Belum pernah dengar kalau obat itu ada racunnya? Kami tidak menuntut ganti rugi, itu sudah bagus. Bibi Liu, bintik merah di wajahmu itu kenapa? Apa kamu makan obatnya? Makan obatnya Bos Kian. Sekarang badanku bertenaga, tidak merasa dingin sama sekali. Tidak seperti ramuanmu yang jelek itu, setelah minum obat, tangan dan kakiku masih dingin. Aku baru saja bilang padamu, racun dingin di tubuhmu belum bersih. Dalam sebulan, kamu tidak boleh menyentuh makanan yang terlalu panas atau bernutrisi tinggi. Kamu harus segera ikut aku ke rumah sakit untuk cuci lambung. Kalau tidak, kamu akan mati. Obatnya itu... Cih, dasar pembawa sial. Apa katamu? Kamu iri Bos Kian memberiku tunjangan, kan? Berani-beraninya kau mengutukku mati di sini. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, Bibi Liu. Bibi Liu. Chen Ping, menakut-nakuti beberapa orang tua. Apa hebatnya itu? Kalau kau memang punya ilmu medis, kenapa sewa 100.000 pun tak sanggup kau bayar? Hahaha. Sok suci. Tetap saja orang miskin. Lihat, semuanya. Selama ini, surat utang kita padanya, sekarang dia pakai untuk mengancam kita. Mau pakai uang hasil keringat kita buat bayar sewa. Bagus. Bagus sekali. Mulai hari ini, hidup mati kalian tak ada lagi hubungannya denganku, Chen Ping. Biar saja begitu. Kami berobat padamu itu karena kita tetangga bertahun-tahun, kami menghargaimu. Bukan berarti kau boleh pakai surat utang ini untuk mengancam kami. Betul. Betul. Siapa Chen Ping? Ada yang melaporkanmu secara kolektif praktik tanpa izin dalam jangka panjang. Menjual ramuan beracun, menyebabkan luka parah. Saya Chen Ping. Tapi saya tidak pernah menjual racun. Pak Polisi, obat ini obat asma Pak Tua Zhang dari Gang. Tolong serahkan padanya. Kalau tidak diminum, dia akan sesak napas malam ini. Jangan banyak omong. Angkat tanganmu. Mulai sekarang, resep dan klinikmu Semua bahan obatnya? akan kami segel dan periksa. Pak Li. Pak Li, Chen Ping praktik tanpa izin. Ini pembunuhan demi uang. 108 warga desa kota Chencun. Semuanya sudah tanda tangan di surat petisi. Paman Chen, kamu lumpuh karena rematik selama 3 tahun. Saya gratiskan akupunktur untukmu agar kamu bisa berjalan lagi. Kamu juga ikut tanda tangan bilang saya meracuni? Kamu, akupunkturmu itu tidak berguna sama sekali. Kakiku sekarang, sembuh karena minum obat Bos Kian. Saya benar-benar tidak menyangka. Saya menyelamatkan nyawa kalian, meminjamkan uang untuk pengobatan kalian. Kalian membalas saya seperti ini? Kalau saya di penjara, uang kalian tidak perlu dikembalikan, kan? Tapi banyak dari kalian, penyakitnya sulit diobati. Hanya aku yang bisa menyembuhkan. Tanpa aku, kalian tinggal tunggu mati saja. Chen Ping,
Sudah mau mati masih mengutuk kami. Kamu itu tidak suka melihat kami orang miskin jadi kaya. Bawa dia. Pak Polisi, dia harus dihukum mati. Hukum mati dia. Kalau dihukum mati, uang ganti rugi 2 juta karena dia praktik tanpa izin selama ini, apa nanti sore sudah bisa cair? Minggir sekarang. Jangan menghalangi. Bibi Liu. Kalau kamu bersaksi untukku sekarang, semua surat utang itu akan kuanggap lunas. Kamu tidak perlu membayarku lagi. Bersaksi apa? Chen Ping, kamu. Selama bertahun-tahun, memperlakukan kami warga sini seperti kelinci percobaan. Polisi, aku belum selesai menghitung kerugiannya. Garis polisi. Kamu masih mau aku bersaksi untukmu? Kalau kamu masuk penjara, hidup kami akan lebih baik. Uang ganti rugi itu pasti akan kita bagi. Baik. Maka saya berharap kalian semua panjang umur. Garis peringatan, garis peringatan, garis peringatan, garis peringatan, garis waspadaan, garis waspadaan. Chen Ping. Saya sudah menjadi polisi selama bertahun-tahun pertama kali menghadapi kasus seperti Anda. Lebih dari 100 orang melaporkan Anda atas penipuan menjual obat palsu mendapatkan uang dengan cara tidak bermoral. Namun saya telah memeriksa saldo akun Anda cuma Rp35.500. Jujur saja, sudah berapa tahun kamu praktik ilegal? Total berapa keuntungan ilegalmu? Berapa tahun? Aku lupa. Mungkin lebih dari 10 tahun. Soal keuntungan ilegal, maaf saja. Aku tidak untung sepeser pun. Sudah sampai sini, masih saja keras kepala. Cepat jujur. Aku sudah ngaku sejujurnya. Aku sudah jujur. X, Nggak percaya? X. Ya, aku juga nggak bisa apa-apa. Dulu, masukkan dia ke sel tahanan. Aku pasti akan mengusut kasus ini sampai terang benderang. Tanda tangani. Relakan saja menyerahkan hak milik klinik Min Yitang dan resep obat warisan leluhurmu. Aku akan keluarkan kamu. Inilah iming-iming yang kamu berikan pada mereka. Janji-janji kosong. Ini namanya permainan modal. Berapa sih harga sekeranjang telur? Ditambah cek kosong. Sudah bisa membeli. 10 tahun nurani mereka. Chen Ping, kamu kalah karena terlalu menganggap manusia para gelandangan ini. Kalau begitu, ini memang takdirku. Pergilah. Aku tidak akan menandatanganinya. Menolak kebaikan, menerima hukumannya? Aku beritahu kamu, besok aku akan mengadakan pesta di depan alun-alun. Siaran langsung di seluruh jaringan untuk merayakan penangkapanmu. Petugas kesehatan juga akan langsung menjatuhkan hukuman padamu. Keluarga sekalian, lihat baik-baik. Inilah rakyat jelata yang ditipu oleh dokter tak bermoral. Hari ini grup Sinar Mentari mengadakan pesta besar. Dan juga akan langsung membagikan 2 juta uang ganti rugi. Semuanya, ketik cahaya kebenaran di kolom komentar. Para tetangga sekalian, selamat makan dan minum. Hari ini bukan hanya pengumuman hukuman, hari-hari tabib jahat tak bermoral itu. Dan juga hari baik bagi semua untuk mendapatkan uang dan hidup baru. Bagus. Bos Kian memang dermawan. Rematiku ini, setelah minum suplemen kesehatan Bos Kian, bisa lari lagi. Bos Kian ini benar-benar dewa penolong di desa kota kita. Cih, tabib tak bermoral berhati busuk. Dia jadikan kita kelinci percobaan. Cepat hukum dia. Kembalikan uang hasil kerja keras kami. Paman Li, tahun lalu kamu batuk darah karena TBC. Aku yang menalangi 3.000 yuan biaya obat untuk menyelamatkanmu. Omong kosong. Kamu cuma mau jadikan aku percobaan racun. Pembunuh kamu. Chen Ping, lihat pemandangan ini. Inilah orang-orang yang mati-matian kamu lindungi. Di hadapan 2 juta yuan, 10 tahun pengorbananmu bahkan tidak sebanding dengan tulang busuk di atas meja. Hadirin sekalian, untuk membongkar kedok tabib desa berhati busuk ini, hari ini kami secara khusus mengundang otoritas paling terkemuka di kota, Profesor San, ahli patologi. Setelah melakukan uji lab, mengatakan bahwa ramuan herbal yang diberikan Chen Ping kepada warga bukan hanya tidak memiliki efek farmakologis, tapi juga mengandung racun kronis. Sedangkan suplemen kesehatan Bos Kian, semua bahannya ekstrak alami murni, lembut dan menutrisi. Aman dan tidak beracun. Kan sudah kubilang dia punya niat jahat.
Tahun lalu aku batuk darah. Obat yang dia berikan padaku. Setelah minum, aku muntah 3 hari. Ternyata dia mau meracuniku. Paman Li, tahun lalu kamu kena TBC paru stadium akhir. Ramuan itu. Aku sampai nombok 2000 yuan, pergi ke gunung dalam untuk memetik rumput tebing itu untukmu. Mau-mauku diare waktu itu. Kamu kasih dia minum air hitam apa? Anakku langsung muntah dan diare setelah minum. Bibi Zhang, Mau-mau itu tidak sengaja makan pestisida. Yang kubuat itu sup kacang hitam licorice untuk memicu muntah. Kalau kamu bawa ke rumah sakit besar, cuci lambung butuh 5.000 yuan. Aku tidak mengambil sepeser pun darimu. Omong kosong. Kamu itu cuma menjadikan kami orang miskin sebagai kelinci percobaan. Kalau bukan karena Bos Qian datang menyelamatkan kami, cepat atau lambat kami akan mati di tanganmu. Betul. Chen Ping, ada saksi dan bukti. Apa lagi yang bisa kamu bantah? Penegak hukum menuduh tanpa bukti. Penegak. Selalu ada alasan. Penegak hukum. Sudah di ujung tanduk masih berani melawan. Silakan perwakilan korban, Nyonya Liu Guifang, naik ke panggung. Bajingan ini? Beberapa hari lalu saya sakit. Dia sembarangan menusuk saya, hampir membunuh saya. Dia juga minta 3.000. Untung saya ketemu Bos Qian. Kalau tidak, saya sudah mati. Kami berdua bekerja keras dari pagi sampai malam. Uang hasil jerih payah. Kamu juga mau menipu? Apa kamu manusia? Tenang, saya umumkan. Tunggu. Kenapa? Dr. Chen, menyesal? Betul. Saya memang menyesal. Saya menyesal selama bertahun-tahun ini, tidak melihat hati orang-orang ini dengan jelas. Sia-sia saya berpraktik selama 10 tahun. Dengan tumpukan surat utang. Menolong sekelompok orang tak tahu berterima kasih. Kamu, Kamu, Chen Ping? Apa katamu? Berani-beraninya kamu memaki kami. Pak, dia harus dihukum. Chen Ping, jangan jadikan surat utang itu alasan. Bukan kami yang memaksamu membuat surat utang itu. Kamu sendiri yang setuju, makanya kami tulis. Chen Ping, Kamu sudah praktik ilegal selama 10 tahun. menyesatkan orang dalam pengobatan. Saya nyatakan, klinik Min Yitang ditutup permanen. Dan kamu akan diserahkan ke lembaga lain. Beberapa kejahatan akan digabungkan hukumannya. Hukuman yang pantas? Orang seperti dia, yang menipu uang hasil jerih payah kami, rakyat kecil, memang harus dipenjara. Guifang, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Ini, Ada apa ini? Mencari masalah, ya? Bos Qian, tolong, istriku. Dia baru saja minum suplemen kesehatanmu. Kok bisa muntah darah? Profesor San, ini lagi live. Suruh dia diam sekarang. Kalau reputasi grup Sinar Mentari rusak, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Saya dari bagian patologi. Tidak bawa alat P3K. Jangan banyak omong. Cepat lakukan sesuatu, stabilkan kondisinya. Baik, mundur. Saya ahli tingkat kota, biar saya yang tangani. Berhenti. Profesor San memang dokter dewa. Darah lagi. Tidak mungkin. Saya jelas-jelas menusuk titik, akupunktur darurat. Kenapa denyut nadinya jadi kacau semua? Bos Qian, Apa obat kalian ini benar-benar bermasalah? kalau dia mati di sini, Tidak ada dari kalian yang bisa lepas tangan. itu Chen Ping. Pasti Chen Ping. Beberapa hari lalu, dia memberinya racun lambat. Sekarang kambuh. Obat kesehatan saya, semuanya dari ekstrak herbal mahal. Tidak mungkin sampai ada yang meninggal. Betul. Pasti si Chen Ping bajingan itu yang bikin. Chen Ping, kembalikan nyawa suamiku. 3 hari lalu, saya sudah peringatkan dia. Racun dinginnya belum hilang. Dalam sebulan, dia tidak boleh makan yang panas atau terlalu bernutrisi. Obat kesehatanmu itu memang tidak akan membunuh orang. Tapi ada beberapa orang yang tidak cocok memakannya. Ekstrak alami itu sama seperti alergi. Jangan ngomong kosong di sini. Kamu itu. Dokter kampung yang tidak punya izin praktik. Mau sok jadi dewa di sini? Mau sok jadi dewa di sini? Bos Qian, sekarang nyawa orang dipertaruhkan. Chen Ping akan saya bawa untuk diperiksa ketat. Tapi Liu Guifang harus segera dibawa ke rumah sakit. Segera bawa ke rumah sakit Sinar Mentari. Milik saya. Gunakan iju terbaik. Untuk menyelamatkan nyawanya. Angkat dia ke mobilku. Aku ikut. Bawa Chen Ping ke mobil dan kembali ke markas. Siap. Paman Liu,
penderita TBC yang batuk darah paling pantang yang panas-panas. Kamu juga baru minum obat itu, kan? Hati-hati saja. Bibi Liu, kenapa kamu? Jangan bikin aku takut, dong. Keluarga Liu Guifang, ke lobi lantai 1. Bayar biaya penyelamatan hari ini, dan biaya tempat tidur Icu. Totalnya 28.500. 28.000? Tadi pagi baru bayar uang jaminan 5.000. Bos Kian jelas-jelas bilang di alun-alun, berobat ke rumah sakit Sinar Mentari, gratis semua. Pak, kamu mimpi apa? Bos Kian itu orang baik. Dia kirim mobil antar kalian ke sini. Tapi nggak bilang bakal nutup lubang tanpa dasar ini. Kami pakai obat paling mahal. Obat impor khusus. Nggak bayar, langsung cabut selang dan stop obat. Bos Kian. Bos Kian, kasihanilah kami. Kami jual apapun di rumah, nggak bakal kumpul 28.000. Guifang muntah darah karena minum obatmu. Kamu nggak bisa tiba-tiba berubah, pura-pura nggak kenal kami. Makan boleh sembarangan, tapi ngomong jangan sembarangan. Profesor San sudah periksa dengan jelas. Istrimu keracunan Chen Ping terlalu parah. Aku nggak minta kamu bayar biaya penyelamatan. Sudah cukup baik hati. Tapi setelah Profesor San menusuknya, Liu Guifang baru berdarah. Omong kosong. Itu untuk mengeluarkan racun. Kalau bukan karena tusukan jarumku itu, dia bahkan tidak akan punya kesempatan naik ambulans. Jangan banyak omong. Kalau tidak bisa bayar, keluar dari rumah sakit Sinar Mentari. Jangan menempati ranjang VIP-ku. Usir pengemis ini. Baik. Ah, lepaskan aku. Ah. Dr. Chen, aku bukan manusia. Aku binatang. Ada apa ini? Ini kantor polisi. Kalau kamu benar-benar ingin bertobat, pergi ke lobi dan temui polisi. Liu Guifang sekarat. Rumah sakit bilang organnya rusak. Sehari butuh 28.000 untuk bertahan hidup. Qian Donghai tidak mau bertanggung jawab, dia mengusir kami. Dr. Chen, tolonglah. Pergi ke rumah sakit dan selamatkan dia. Paman Chen, apa kamu sudah pikun? Aku ini yang kalian, 108 keluarga tetangga, tanda tangani petisi untuk memenjarakanku. Dukun, aku tidak bisa keluar sekarang. Meski aku keluar, aku tak punya izin praktik. Ada caranya. Aku akan ke polisi dan jelaskan semuanya. Aku akan bilang ke mereka, obat itu palsu. Qian Donghai yang pakai telur ayam kampung, paksa kami tanda tangan. Asal kamu mau menolong, aku akan jadi budakmu. Dr. Chen. Sudah terlambat. Waktu itu di alun-alun, saat kamu cap jempol merah. Apa kamu memikirkan hari ini? Dr. Chen. Selama 10 tahun, kamu selalu mengobati kami gratis. Kamu berhati mulia. Kamu tidak boleh membiarkan orang mati begitu saja. Berhati mulia? Cih, berani-beraninya kamu bilang begitu. Hati mulia dokter tak bisa menyembuhkan mata buta, atau orang tak tahu berterima kasih. Saudara, waktu besuk sudah habis. Chen Ping, apa kamu benar-benar tega melihat tetangga lama mati? Apa kamu masih manusia? Dasar binatang, semoga kamu mati mengenaskan. Ini Ampas obat yang kamu rebus. Saya sudah minta diuji. Beberapa ramuan beracun biasa ternyata bisa sepenuhnya menetralkan racun dingin yang kuat. Memenjarakanmu di sini adalah kerugian bagi seluruh dunia medis. Anda siapa? Musuh bebuyutan grup medis Sinar Mentari, Presdir Suruo Sue dari grup Bintang Kejora. Saya baru saja membayar jaminanmu. Saya tidak mengenal Anda, dan tidak punya uang untuk mengembalikannya. Tidak perlu kamu kembalikan. Gaji setahun 1 juta, ditambah posisi ahli khusus di Departemen Pengobatan Tradisional Rumah Sakit Bintang Kejora. Saya ingin mempekerjakanmu. Klinik saya baru saja disegel, dan saya bahkan tidak punya sertifikat praktik. Reputasi saya juga buruk sekarang. Anda berani mempekerjakan saya? Departemen Hukum Grup kami sudah menangani kasusmu sejak 10 menit yang lalu. Soal sertifikat praktik, saya akan bantu bereskan. Musuh dari musuh adalah teman. Qian Donghai membuatmu hancur. Apa kamu tidak ingin membalas dendam padanya?
Saya bisa ikut dengan Anda. Tapi saya punya satu syarat. Katakan, Pergi ke rumah sakit Sinar Mentari dulu. Ada orang yang berutang pada saya. Aku harus mengambilnya kembali. baik. Qian Donghai, untuk mengalihkan kesalahan, mengundang semua media besar di kota. Dia bersiap untuk mengumumkan di tempat bahwa penduduk desa bernama Liu Guifang meninggal karena pengobatan obatmu. Begitu surat kematian dikeluarkan, tidak ada bukti. Sisa hidupmu hanya akan dihabiskan di penjara. Liu Guifang belum meninggal. Kamu bahkan belum melihatnya, sudah yakin begitu? Aku percaya pada keahlian medisku. Para rekan media yang terhormat, setelah upaya penyelamatan semalaman oleh Rumah Sakit Sinar Mentari kami, sangat disayangkan. Nona Liu Guifang tetap meninggal karena mengonsumsi racun yang diracik Chen Ping. Dengan ini saya umumkan, penyelamatan tidak berhasil. Omong kosong. Istriku jelas-jelas makan suplemen kesehatan yang kau berikan. Keluarga pasien emosi. Satpam, bawa dia ke ruang istirahat untuk menenangkan diri. Secara pribadi, saya bersedia memberikan 100.000 untuk biaya pemakaman sebagai tanda belasungkawa. Bos Qian, sungguh berwibawa sekali. Sudah membunuh orang, malah menyalahkan yang mati. Chen Ping, bagaimana kamu bisa keluar? Mana mungkin penjara melepaskan orang? Berani-beraninya kamu kabur. Grup Bintang Kejora yang menjamin. Bos Qian ada keberatan? Dr. Chen, akhirnya kamu datang. Kumohon, demi pertemanan kita selama belasan tahun ini, tolong selamatkan Guifang. Ini suplemen kesehatan yang Qian Donghai bagikan gratis di alun-alun. Ini yang bikin orang mati. Dia juga mau menagihku biaya penyelamatan 28.000 sehari. Omong kosong. Cepat usir orang gila itu, sekalian dengan sampahnya. Profesor San, di kotak obat ini bahkan tidak ada nomor izin edar nasional. Kalian berani memberikannya pada orang? Apa yang kamu tahu, dokter kampung? Dokter bodoh. Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara mati suri dan mati sungguhan. Pantaskah jadi ahli? Hentikan dia. Dia tidak punya izin praktik. Dia mau merusak TKP, menghilangkan bukti. Tim hukumku merekam semuanya. Semua konsekuensinya, grup Bintang Kejora yang tanggung. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Semuanya, rekam yang jelas. Dokter kampung ini menerobos isu. Kematian Liu Guifang sepenuhnya tanggung jawabnya. Satpam, panggil polisi. Tim hukumku merekam semuanya. Qian Donghai, kau lebih baik berdoa dia tidak selamat. Begitu dia sadar, masalahmu akan besar. Dia mencabut selang oksigen. Napas terakhir pasien hanya bergantung pada alat bantu napas. Ini pembunuhan di depan umum. Percuma saja. Sekarang, bahkan jika Huatuo datang, Dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Hidup, Guifang membuka matanya. Dr. Chen, kau benar-benar penyelamat keluargaku. Kami sudah berbuat begitu padamu, diam. Tapi kau tetap datang menyelamatkan tanpa dendam. Jangan ger. Dr. Chen, Aku bertindak hari ini bukan karena kau. Menyelamatkannya. Hanya untuk membuktikan bukan obatku yang menyebabkan kematiannya. Aku sudah bilang, aku dan kalian sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bos Qian, kau menipu warga dengan sekeranjang telur untuk menandatangani surat laporan bersama. Lalu malah memberi mereka racun mematikan. Dan masih menagih per hari. 28.000 untuk biaya penyelamatan. Bagaimana perhitungan ini? Kau menuduh sembarangan. Laporan lab itu palsu. Satpam, usir wartawan. Qian Donghai, jangan buang-buang tenaga. Kami telah menggerebek pabrik bawah tanah grup medis Sinar Mentari. Kau dicurigai menggunakan pati pakan ternak, dicampur limbah, untuk memproduksi obat palsu. Bukti sudah jelas. Sekarang kau ditangkap secara hukum. Tidak. Aku pengusaha kota. Aku mau bertemu tim pengacaraku. ini bukan urusanku. aku cuma numpang nama. Dr. Chen, kau sudah dibersihkan. Kumohon, kembalilah ke desa dan selamatkan kami. Semuanya sudah makan racun itu. Kalian sendiri yang mau makan. Apa hubungannya denganku? Apa aku memaksa kalian makan? Presdirsu, kasusku sudah beres. Ayo pergi. Kepalaku sakit sekali. Cepat tolong aku. Aduh, perutku sakit sekali. Rumah sakit besar mahal. Cepat panggil Dr. Chen untuk menyelamatkan kami.
Dr. Chen, cepat tolong kami semua. Qian Donghai, bajingan itu, menyuruh seorang manajer mengaku bersalah di kantor polisi. Dia sendiri sudah membayar jaminan dan keluar. Dia bahkan menyuruh satpam mengusir kami semua dari rumah sakit. Minggir. Chen Ping, kamu tidak boleh egois begitu. Dulu kami melaporkanmu, itu juga demi kebaikanmu, loh. Kamu praktik tanpa izin. Memang salah, kan? Kami itu membantumu mengoreksi kesalahan. Betul. Kalau bukan karena kami mengorbankan hubungan demi kebenaran dan melaporkanmu, apa kamu bisa bertekad untuk mengambil sertifikat dokter nasional? Kami ini memotivasimu untuk maju. Sekarang kamu sudah bergabung dengan grup Bintang Kejora, jadi ahli utama. Itu semua bukan karena kami melaporkanmu sampai masuk berita, ya? Kami bukan musuhmu, tapi penyelamatmu. Penyelamat? Kalian mengirimku ke tahanan demi beberapa kilo telur ayam kampung, sekarang kalian menyebutnya penyelamat? Kalau bukan karena kami makan obat palsu dan keracunan, bagaimana kamu bisa di rumah sakit membongkar kebohongan Qian Donghai di depan umum? Kami mengorbankan nyawa kami sendiri untuk memberimu bukti agar kamu bisa membalikkan keadaan. Kamu berutang nyawa pada kami. Betul. Kamu bukan cuma harus menetralisir racun kami gratis, tapi juga ganti rugi biaya nutrisi kami. Ini utangmu pada kami. Betul, biaya nutrisi. Chen kecil. Kata-kata warga memang kasar, tapi isinya benar. Jangan jadi orang yang lupa diri. Kamu harus tahu berterima kasih. Berterima kasih? Kalian bilang membalas kebaikan dengan kejahatan dengan begitu indahnya? Sekarang kamu berpenghasilan jutaan per tahun. Jadi sombong, ya? Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Kamu punya uang sebanyak itu. Apa salahnya ganti rugi biaya nutrisi kami? Memangnya kenapa? Masih mau perhitungan dengan kami orang miskin? Warga di sini, siapa yang tidak lebih tua darimu? Kamu harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Dulu ku dengar kamu menagih utang pakai surat utang. Apa-apaan itu? Kami percaya padamu. Makanya datang berobat padamu. Kenapa kamu bisa begitu? Kalau kamu memang punya etika medis, hari ini bakar semua surat utang ini di depan umum. Lalu berikan 10.000 yuan ke setiap keluarga di desa. Gimana menurutmu? Menurutku tidak bagus. Aku menagih uang dari kalian karena uang itu memang hakku. Berapapun uang yang kudapatkan, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian. Kepala desa benar. Kamu harus bakar surat utang itu. Buktikan kalau kamu bukan dokter serakah yang tidak kompeten. Bakar dong. Kalau tidak kamu bakar. Kami akan setiap hari pergi ke depan gerbang grup Bintang Kejora sambil membentangkan spanduk. Bilang kalau kamu itu tukang tagih utang, dokter berhati busuk. Biar pekerjaan barumu juga tidak bisa jalan. Betul. Kalau kamu tidak bakar, berarti kamu merasa bersalah. Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Betul. Kalian mengancam akan menghancurkan masa depanku untuk mengancamku? Memaksaku membakar surat utang kalian, uang penyelamat nyawa itu? Chen Ping, ini namanya mediasi. Ini demi menjaga reputasimu. Cepat bakar. Lalu masuk dan berikan obat, penawar racun untuk semua orang. Bagus, sangat bagus. Karena kalian sangat menginginkan hasil, kalau begitu, aku akan memberikannya pada kalian. Bakar, bakar. Nanti tidak perlu bayar utang lagi. Bagus. Tidak perlu bayar utang lagi. Kepala desa memang bijak. Bagus. Nah, ini baru omongan manusia. Sudah, Chen kecil. Ambil kotak obatmu dan kerja. Semua orang kesakitan nih. Surat utang sudah dibakar. Dendam 10 tahun juga sudah hangus. Mulai saat ini, saya, Chen Ping, bukan lagi dokter kalian. Maksudmu apa? Kamu tidak mau obati kami lagi. Hidup mati kalian tidak ada hubungannya denganku. Mau hidup, pergi ke rumah sakit sendiri. Chen Ping, kamu berani membiarkan kami mati? Kami ini, tetangga yang melihatmu tumbuh besar. Saat kalian bersekongkol dengan orang luar, mengirimku ke tahanan. Apa kalian ingat aku ini tetangga? Pak Tua Liu, Pak Tua Liu, ada apa dengan Pak Tua Liu? Chen Ping benar-benar pergi. Lalu, bagaimana nasib kita? Sampah. Departemen PR semuanya sampah. Kalian tidak bisa menemukan solusi sedikit pun? Bos Qian, tenanglah. Meskipun grup Bintang Kejora sudah menyelamatkan Chen Ping, tapi Chen Ping membiarkan orang mati. Itu juga fakta. Cukup pakai akunku yang punya jutaan pengikut, lalu siaran langsung ke seluruh jaringan. Kita bisa membuatnya terlihat seperti binatang berdarah dingin, mengalihkan perhatian publik sepenuhnya. Siaran langsung. Sekarang di internet, semuanya berita tentang aku jual obat palsu. Netizen itu gampang diprovokasi. Chen Ping sekarang gajinya jutaan per tahun, tapi orang tua di desa kota sudah diambang kematian. Kalau aku bawa kamera dan hadang dia di depan pintu,
Kalau Chen Ping tidak menolong, dia itu tidak punya hati nurani. Kalau dia menolong, itu sama saja mengakui resep obatnya bermasalah. Apa syaratmu? Kalau aku berhasil, perusahaan 30% dari keuntungan. Oke, setuju. Keluarga, lihat baik-baik. Ini dia si dokter berhati busuk yang demi gaji jutaan, meninggalkan ratusan pasien yang keracunan. Chen Ping. 4 kata, hati dokter yang baik, di matamu, hanya alat untuk mencari uang, ya? Dr. Chen, kami salah. Tolong kasihanilah kami. Tolong kami. Dokter ini kejam sekali, ya? Orang tua sudah berlutut, kok tidak ditolong? Katanya gajinya jutaan sekarang. Malah tidak mau menolong orang sekarat. Hai, influencer. Kamu terus-terusan bilang dokter itu berhati mulia. Menurutmu, berapa harga nyawa manusia? Nyawa tak ternilai harganya. Menghadapi pasien yang sekarat, semua kepentingan harus dikesampingkan. Karena kamu punya kemampuan, kenapa tidak bisa berbesar hati dan mengobati mereka secara gratis? Kalau nyawa tak ternilai harganya, Liu Suewen, putrimu yang mengandalkanmu muntah darah di lantai. Dalam 10 menit di live streaming, dia dapat ratusan ribu hadiah. Apa dia pernah mengeluarkan sepeser pun untuk membayar biaya rawat inapmu? Xiao Xiao. Apa kamu bawa uang? Ayah kesakitan sekali. Apa yang kamu bicarakan? Hadiah ini adalah dukungan penggemar untukku. Menegakkan keadilan. Kamu demi mencari sudut pandang yang bagus dan menipu hadiah, membiarkan ayah kandungmu di lantai semen yang dingin. Berbaring setengah jam. Kamu pakai ayah kandungmu untuk uang traffic beli jam tangan Cartier tapi bawa kamera memaksaku menyelamatkan mereka. Makan roti kukus darah manusia sampai ke ayah kandung sendiri. Ini yang kamu sebut kemurahan hati? Ternyata anak kandung cari uang dari kesengsaraan ayah di live streaming, dia sendiri pelitnya minta ampun, benar-benar tidak tahu malu. Matikan. Segera matikan live streamingnya. Chen Ping, kamu memfitnah. Mau berobat, daftar dan bayar. Mau cari sensasi dan traffic gratisan? Kamu salah orang. Keterlaluan. Betul. Para warga sekalian, Chen Ping tidak mau menolong tapi grup medis Sinar Mentari tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kami semalaman mengembangkan obat detoksifikasi super ampuh. Cukup 1 kali pengobatan, dijamin sembuh total. Bos Kian benar-benar dewa penolong. Berapa harga obat ini? Karena bahan-bahannya impor, biayanya sangat tinggi. Demi kalian para warga, 1 kotak hanya 50 juta. Tidak punya uang tidak masalah. Di bawah grup Sinar Mentari, ada perusahaan keuangan. Kalian bisa pakai tanah rumah di desa kota kalian sebagai jaminan pinjaman. Saya jamin. Ayah saya sekarat. Cepat beri saya obatnya. Saya juga jamin. Kalau sudah mati, buat apa punya rumah? Bos Kian, Obat itu cuma meredakan gejala, bukan menyembuhkan. Bagaimana kalau... terus kenapa? Siapa yang bisa membuktikan mereka tidak sakit karena obat mereka sendiri? Mereka memang tidak mampu berobat. Sekarang bisa membuat mereka merasa lebih baik. Itu sudah cukup baik bagi mereka. Dr. Chen yang sakti. Tolong saya. Ayah saya muntah darah lagi setelah minum obat Qian Donghai. Sekarang dia bahkan tidak bisa bicara. Dia tidak akan bertahan malam ini. Dr. Chen, saya mohon padamu. Adik saya, Liu Xiao, tidak tahu diri, dia sudah menyinggungmu. Saya sudah mengusirnya. Asal kamu menyelamatkan ayah saya akan mengabdi padamu seumur hidup. Liu Xiong, 3 hari yang lalu,
Waktu kamu gadaikan sertifikat rumahmu ke Rumah Sakit Sinar Mentari buat beli obat palsu, bukankah kamu sangat percaya pada Qian Donghai? Aku buta. Aku ditipu bajingan itu. Dr. Chen, hatimu kan mulia? Jangan biarkan ayahku mati. Aku sudah beri kalian kesempatan. Di depan klinik, di alun-alun, asal kalian jujur sedikit saja, aku pasti akan menyelamatkan ayahmu. Tapi kalian memilih berpihak pada Qian Donghai. Sekarang ditipu sampai bangkrut. Baru tahu rasanya sakit. Baru ingat padaku, dokter kampung yang kalian injak-injak ini. Dr. Chen, Satpam, usir orang-orang tak penting ini. Ini rumah sakit, hanya mengobati penyakit, bukan mendengarkan keluhan. Chen, kami sudah kumpulkan uang. Ini 1 juta rupiah. Bukan cuma bayar biaya pengobatanmu dulu, tapi juga ada tambahan beberapa ribu. Sebagai bunga, yang lalu biarlah berlalu. Cepat beri Fugui obat penawar racun. Dia sudah tidak tahan lagi. Sudah kubilang, surat utang sudah kubakar. Kita impas, ambil uang kalian dan pergi. Anak ini kok pendendam sekali, sih? kita semua tetangga, loh. Sudah seperti keluarga sendiri. Lagi pula, sekarang karena masalahnya sudah besar, tidak ada dokter yang mau datang ke desa kota untuk mengobati kita. Dr. Chen, kami semua tertipu obat palsu Qian Donghai. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Terimalah uang ini, berlapang dada sedikit. Dan klarifikasi ke media. sekalian obati kami. Jadi, karena tidak bisa menipu dokter baru ingat datang ke sini main sandiwara? Kalian bukan datang untuk membayar utang, tapi ingin aku membantu kalian membersihkan nama agar bisa terus menipu orang lain. Chen Ping, jangan kurang ajar. Kami sudah merendahkan diri memohon padamu. Uangnya juga sudah kami kembalikan. Sebagai dokter, kenapa tidak mau menolong? Apa kamu tidak takut kami lapor ke dinas kesehatan? Tidak punya hati. Laporkan saja. Sekalian beritahu dinas kesehatan. Aku, Chen Ping, mengobati orang hanya sesuai moodku. Saat kalian bersekongkol dengan Qian Donghai untuk memberi kesaksian palsu dan ingin aku dipenjara 10 tahun. Kenapa kalian tidak berpikir tentang hubungan kita yang sudah seperti keluarga? Itu karena kami dihasut oleh Qian Donghai, Pak. Kami ini orang miskin. Apa orang miskin tidak boleh melakukan kesalahan kecil? Kemiskinan bukan tameng untuk kejahatan kalian. Satpam, usir mereka. Chen Ping, Dasar bajingan tak punya hati. Kita lihat saja nanti. Lihat, semuanya. Rumah Sakit Bintang Kejora melindungi dokter tak bermoral. Dulu Chen Ping meresepkan obat sembarangan di desa, dan merugikan kami. Sekarang dia sudah kaya dan sukses, dia bahkan tidak mau memberi kami penawar. Apa dia mau melihat kami, rakyat biasa ini, mati begitu saja? Kalian ini membuat keributan. Aku sudah menelepon polisi. Cepat bawa spanduk kalian. Dan pergi dari sini. Bagus kalau lapor polisi. Biarkan polisi melihat bagaimana Rumah Sakit Bintang Kejora memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Hari ini, kalau Chen Ping tidak memberi kami penawar gratis, kami akan beramai-ramai berbaring di sini. Di lobi rumah sakit kalian ini, aku lihat bagaimana kalian bisa berbisnis lagi nanti. Lihat semua. Pembunuhnya sudah keluar. Chen Ping, ayahku minum obatmu, sekarang dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kau harus memberi kami penjelasan hari ini. Liu Xiong, ayahmu minum obat detox khusus yang dijual Qian Donghai pada kalian. Dan kau bahkan demi membeli obat itu, menggadaikan tanah rumahmu ke grup medis Sinar Mentari. Kenapa? Sudah jadi korban penipuan Qian Donghai, tidak berani bersuara, malah datang ke sini untuk memeras? Omong kosong. Jelas-jelas obatmu dari awal itu tidak bersih. Kalau kau tidak merasa bersalah, kenapa tidak berani mengobati kami gratis? Kalian punya uang untuk spanduk, punya uang untuk pengeras suara, punya uang pergi ke Rumah Sakit Sinar Mentari, habiskan 50.000 untuk beli obat palsu, tapi malah datang ke sini minta diobati gratis? Kalian bukan datang untuk berobat. Kalian datang untuk memeras. Presdirsu. Tak usah ladeni mereka. Polisi sudah datang. Langsung saja proses mereka atas tindakan onar. Dokter tak becus, tega biarkan orang mati. Kalau ayahku meninggal, aku akan datang ke sini setiap hari dan menyiram kotoran. Pergi.
Presdir Kian, gawat. Orang-orang dari desa kota itu, setelah minum obat kita, sudah jelas menunjukkan reaksi. Sekarang mereka semua bikin onar di rumah sakit. Sialan, dasar gerombolan orang miskin. Mereka mau apa? Segera usir mereka. Kalau mereka mati di rumah sakit Sinar Mentariku, saham grup besok akan anjlok. Tidak bisa diusir. Mereka sudah menggadaikan rumah kepada kita. Sekarang mereka nekat tidur di lobi UGD, menuntut penjelasan. Wartawan akan segera datang. Kalau tidak bisa disembuhkan, biarkan orang lain yang menanggung akibatnya. Bukankah mereka baru saja bikin onar di rumah sakit Bintang Kejora? Segera hubungi TV Kota Jiangzheng. Aku ingin mengadakan acara wawancara siaran langsung. Maksud Anda? Para warga yang sekarat itu bilang, aku akan membawa orang dan bersama mereka menemui Chen Ping. Ada media di sana, dia pasti akan mengobati mereka. Selama Chen Ping berani tampil di TV untuk membantah, aku akan di depan seluruh warga kota ini, menuduhnya sebagai penyebab kematian warga, dan menempelkan tuduhan itu padanya. Semakin banyak yang mati, semakin kuat tuduhan terhadap Chen Ping. Para pemirsa sekalian, hari ini kita kedatangan Bos Kian dari grup medis Sinar Mentari, serta pakar khusus Bintang Kejora yang sedang menjadi sorotan, Dr. Chen Ping. Mengenai kondisi para warga ini yang memburuk drastis, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya merasa sangat sedih dan marah. Rumah sakit Sinar Mentari kami, dengan dasar kemanusiaan, telah merawat mereka secara gratis. Namun, karena mereka sebelumnya sudah lama mengonsumsi resep rahasia beracun yang diberikan Chen Ping, racunnya sudah meresap ke tulang sumsum. Chen Ping, seorang dokter kampung yang bahkan tidak punya izin praktik, adalah pembunuh yang mencari keuntungan dengan merenggut nyawa. Dia harus bertanggung jawab atas nyawa yang akan segera hilang ini. Dr. Chen, menghadapi tuduhan serius dari Bos Kian ini, ditambah riwayat praktik tanpa izin Anda, apa penjelasan Anda? Siapa bilang saya tidak punya izin? Lihat baik-baik. Ini sertifikat dokter nasional yang disetujui khusus oleh Badan Kesehatan Nasional. Punya izin. Terus kenapa? Apa punya izin bisa menutupi fakta Anda meresepkan obat sembarangan? Mereka sekarang sakit parah dan sekarat. Itu semua karena obat Anda bermasalah. Paman Chen, obat saya beracun atau tidak? Anda paling tahu di hati Anda. Anda mau hidup? Mau. Dr. Chen, tolong saya. Kalau mau hidup, katakan yang sebenarnya di depan seluruh warga kota. Dulu kenapa kalian bersama-sama melaporkan saya? Obat siapa sebenarnya yang kalian makan? Satpam, segera hentikan dia. Dia mengancam pasien yang sekarat. Saya akan bilang. Itu Kian Donghai. Kian Donghai memberi kami telur ayam kampung, dan berjanji akan memberi masing-masing 5.000 yuan. Dia yang memaksa kami membubuhkan sidik jari. Yang memfitnah Dr. Chen. Kami kemudian keracunan dan menderita, itu juga karena kami makan obat kesehatan yang dia bagikan di alun-alun. Omong kosong. Mereka sakit parah, jadi berhalusinasi. Kalian jangan percaya mereka. Matikan siaran langsungnya. Semuanya, lihat baik-baik. Produk ini, obat baru yang membuat warga menggadaikan semua properti mereka. Di kemasannya, bahkan kode pelacakan obat nasional pun tidak ada. Dasar binatang, kembalikan nyawa ayahku. Kembalikan rumah kami. Pergi. Jangan sentuh aku. Pengawal. Chen Ping. Kau hebat. Berani menjebakku? Aku akan mengingat ini. HMPH. Dr. Chen. Kian Donghai kabur. Kami bangkrut. Tolonglah, berbelas kasihanlah, selamatkan kami. Jika tahu akan begini, mengapa tidak dari dulu? Ilmuku tidak menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dasar buta. Aku adalah ahli utama kalian. Istri Chen Ping, kamu siapa berani menghalangiku? Suruh dia cepat turun jemput aku. Nyonya, data Dr. Chen yang terdaftar adalah cerai dan lajang. Tolong jangan di sini berteriak-teriak, mengganggu pasien lain. Memangnya kenapa kalau cerai? Meskipun cerai, aku juga melahirkan anak perempuan untuknya. Sekarang gajinya jutaan per tahun. Uang ini setengahnya milikku. Chen Ping, dasar kau. Akhirnya mau keluar juga. Sayang, aku tahu kamu masih mencintaiku. Dulu cerai,
Aku juga terpaksa. Aku melakukannya demi Lingling agar bisa masuk sekolah yang lebih baik. Sekarang kamu sudah sukses, kita bertiga akhirnya bisa berkumpul lagi. Terpaksa? Waktu kamu kabur sama mandor itu, kamu bawa kabur semua uang 3.000 yuan untuk berobat yang tersisa di rumah. Waktu itu ada pisau yang menempel di lehermu, ya? Chen Ping, kenapa kamu bicara begitu? Kata pepatah, sehari suami istri, 100 hari kebaikan. Aku sudah susah payah bersamamu selama 10 tahun. Sekarang kamu sudah sukses, jadi ahli khusus. Tidak bisa dong kamu melupakan aku begitu saja? Aku melupakanmu. Dulu aku memohon-mohon, memintamu menunggu sebentar lagi, agar anak kita punya masa kecil dan keluarga yang utuh. Tapi kamu yang ngotot ikut mandor itu. Sekarang mau kembali? Kamu tidak pantas. Aku tebat, rantai modal mandor itu sudah putus, kan? Tidak bisa lagi memberimu mobil mewah dan villa, makanya kamu kembali. Masalah orang dewasa nanti saja. Lingling sebentar lagi masuk SMP. Sebagai ayah kandungnya, kamu harus mendaftarkannya ke sekolah bangsawan terbaik di kota Jiangcheng. Dan lagi, gajimu yang jutaan per tahun sekarang itu masih termasuk harta gono gini. Setiap bulan kamu harus memberiku 50.000 untuk biaya nafkah. Kalau tidak, aku akan menggugatmu ke pengadilan. Ayah, kata ibu, ayah sekarang punya banyak uang. Aku ingin sekolah di sekolah bagus. Lingling, ayah bisa menyekolahkanmu di sekolah terbaik. Tapi syaratnya, kamu harus tinggal bersamaku. Tidak mau, aku mau ikut mama. Mama bilang kalau ikut papa, aku cuma akan jadi udik. Papa cuma perlu kirim uang ke mama setiap bulan. Memanfaatkan anakmu sebagai sapi perah, mengajarinya cara memeras ayahnya sendiri. Shirley, kamu memang menjijikan seperti biasa. Chen Ping, ini anakmu loh. Jangan sok suci deh. Selama bertahun-tahun ini, apa kamu tidak pernah selingkuh? Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan setiap hari membawa Lingling bikin keributan di lobi rumah sakit. Aku mau lihat apa kamu sebagai kepala spesialis masih punya muka. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Sekarang tidak berhasil minta uang, jadi mengancamku, begitu? Satpam, Usir wanita ini. Mulai sekarang, kalau dia berani menginjakkan kaki di rumah sakit Bintang Kejora. langsung lapor polisi. Lepaskan aku. Chen Ping, dasar binatang tidak punya hati. Aku sudah melahirkan anak perempuanmu. Kenapa kamu tidak memberiku uang? Semoga kamu mati tidak tenang. Apa yang patut dibanggakan? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mengalahkan dokter miskin sepertimu. Besok aku akan mencari wartawan untuk membongkar kebusukanmu. Bukankah itu istrinya Chen Ping, Shirley? Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia kabur dengan orang kaya? Kamu peduli dia kabur dengan siapa? Chen Ping sekarang berpenghasilan jutaan setahun. Dia bahkan tidak mengizinkan kita masuk. Dia kan istrinya Chen Ping. Tadi pasti masuk mencari Chen Ping untuk minta uang. Chen Ping tidak mau menolong kita. Kita minta uang padanya untuk membeli penawar. Kalian mau apa? Kalau mau mengemis, sana ke tempat lain. Jangan kotori roku. Mengemis? Shirley, kamu bahkan tidak mengenali kami? Kami tetangga lama, loh. Oh, ternyata kalian para orang miskin ini. Kenapa? Chen Ping tidak peduli lagi dengan hidup mati kalian? Rasakan. Cepat minggir. Chen Ping tidak peduli pada kami, jadi kamu yang harus membayar utang ini. Tadi kamu menemui Chen Ping, pasti dapat banyak uang. Cepat serahkan. Merampok, ya? Siang bolong begini kalian berani merampok. Chen Ping tidak memberiku sepeser pun. Dia bahkan memanggil satpam, mengusirku keluar. Aku juga tidak punya uang. Lepaskan aku. Bohong kamu. Kalian sudah punya anak, dia kaya raya, mana mungkin tidak memberimu uang? Ayahku minum obat palsu, sebentar lagi meninggal. Obat penawarnya 200.000. Kalau hari ini kamu tidak keluarkan 200.000, jangan harap bisa pergi. Shirley, tolonglah, keluarkan uangnya. Kalau tidak, kami semua warga desa akan mati. Jangan pukul ibuku. Tolong. Aku benar-benar tidak punya uang. Chen Ping si brengsek itu sama sekali tidak peduli padaku. Kalian semua orang gila. Pergi minta ke Chen Ping sana. Kenapa tangkap aku? Mana uangnya? Mana kartu banknya? Di mana kamu sembunyikan uang Chen Ping? Sudah kubilang tidak ada. Kalian sendiri yang serakah beli obat palsu. Apa urusannya denganku? Kalian semua orang miskin, pantas mati keracunan. Siapa yang kamu sebut orang miskin? Kalau bukan karena Chen Ping, mana mungkin kami jadi begini sekarang? Anak bayar utang bapak, istri bayar utang suami. Kalau kamu nggak bayar, hari ini kami hajar kamu sampai mati. Kamu nggak mau urus? Urus apa? Satu orang serakah, ingin memeras. Sekelompok orang tamak, ingin gratisan. Sekarang mereka saling mencabik. Orang jahat akan dihancurkan oleh orang jahat lainnya. Kamu memang punya pandangan yang tajam.
Tapi si Liu Xiong itu, sebelum masuk penjara masih teriak namamu, bilang kalau jadi hantu pun nggak akan membiarkanmu. Sekelompok kacang lupa kulitnya. Nggak perlu dipikirkan. Bos Qian, sudah jelas. Yang dipukuli itu mantan istri Chen Ping. Yang memukuli itu warga desa kota yang beli obat kita. Sekarang semua dibawa ke kantor polisi dan rumah sakit. Mantan istri Chen Ping? Dasar orang-orang miskin ini, berani-beraninya saling gigit. Bos Qian, masalahnya makin besar. Lebih baik kita cepat-cepat ke luar negeri untuk menghindar. Menghindar apa? Musuh dari musuh adalah teman. Cepat ke kantor polisi, bayar uang jaminan untuk warga itu. Sekalian ke rumah sakit, bayar dulu biaya pengobatan mantan istrinya. Anda mau menolong mereka? Aku akan beri mereka jalan keluar. Asal mereka mau jadi saksi, menggugat ke pengadilan secara bersama, bahwa Chen Ping praktik tanpa izin, mencelakai orang demi uang dengan ramuan beracun. Aku masih punya kesempatan untuk bangkit. Kamu siapa? Masuk sini mau apa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah apa yang bisa kubawa untukmu. Aku datang hari ini untuk memberimu kekayaan luar biasa, sekalian membantumu membalas dendam. Aku ingin kamu, sebagai mantan istri Chen Ping, melaporkannya secara terbuka. Uang muka 1 juta. Setelah berhasil, aku akan tambah 5 juta lagi. 1 juta untuk melaporkannya praktik tanpa izin? Dia sekarang sudah dapat sertifikat dokter nasional yang disetujui khusus oleh Biro Kota. Grup Bintang Kejora juga mendukungnya di belakang. Uang ini sepertinya tidak mudah didapat, ya. Izin resmi yang sekarang hanya bisa membuktikan kalau dia sekarang bekerja dengan izin. Itu tidak bisa menghapus kejahatan dan pelanggarannya selama 10 tahun terakhir. Asal kamu, sebagai saksi mata, maju ke pengadilan untuk menuntutnya bahwa dia menggunakan ramuan beracun berkualitas rendah yang menyebabkan cedera dan cacat. Aku masih punya tanda tangan kolektif dari lebih 100 warga sebelumnya. Menurutmu, siapa yang akan lebih dipercaya hakim? Asal Xie Li bisa membuat Chen Ping, si tak punya hati ini, masuk penjara. Rumah sakit Bintang Kejora demi menjaga nama baik mereka, pasti akan mengeluarkan uang banyak untuk berdamai di luar pengadilan dengan kita. Nanti, uang ganti rugi yang sangat besar ini, kita bagi rata. Baik, aku bersedia bersaksi di pengadilan. Chen Ping si tak punya hati itu benar-benar tidak memedulikan masa lalu kita. Kalau begitu, aku akan membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Aku masih menyimpan buku catatan konsultasi lamanya dan daftar pembelian obatnya. Cukup sedikit mengubah tanggal dan dosisnya. Itu akan jadi bukti kuat dia membunuh demi uang. Bagus. Nanti sore akan ada media yang datang mewawancaraimu. Ingat, kamu adalah wanita malang yang mengorbankan keluarga demi kebenaran dan keadilan. Air matamu harus terlihat sangat nyata. Chen Ping. Kami menerima laporan dari ratusan warga serta laporan bersama dari mantan istrimu, Xie Li. Laporan resmi atas nama pribadi. Kamu diduga selama 10 tahun terakhir, telah praktik tanpa izin, dan menggunakan ramuan herbal beracun ilegal, menjadikan warga sebagai kelinci percobaan. Mohon segera ikut kami ke kantor, untuk penyelidikan. Chen Ping sekarang punya izin lengkap dan memiliki kualifikasi praktik yang sah. Kalian tidak bisa menangkapnya. Presdir Su. Izinnya yang lengkap sekarang, tidak bisa menutupi fakta praktik tanpa izinnya di masa lalu. Pelapor telah menyerahkan catatan medis tulisan tangan selama 10 tahun, faktur pembelian bahan obat yang diubah, serta lebih dari 100 orang yang membubuhkan cap jempol merah pada surat laporan korban. Ada saksi dan bukti lengkap. Dampak sosialnya sangat buruk. Kami harus menangkapnya sesuai hukum. Presdir Su, biarkan tim hukum mundur. Tidak perlu menghalangi mereka. Karena kelompok orang ini merasa pemerasan tidak berhasil, mereka ingin menggunakan cara hukum untuk memaksaku menyerah. Kalau begitu, aku akan menemani mereka ke pengadilan sampai akhir. Aku mau lihat saja, apakah lebih dari 100 mulut tak tahu terima kasih ini benar-benar bisa memutarbalikkan fakta? Bawa dia. Nona Xie, sebagai mantan istri Chen Ping, mengapa Anda memilih saat dia sedang sukses-suksesnya untuk maju dan menentangnya? Anda tidak takut akan balas dendam grup Bintang Kejora? Aku takut. Tapi aku lebih takut mimpi buruk di tengah malam. Aku menyuarakan hati nuraniku sendiri. Dulu, aku menceraikannya dengan menanggung semua cacian orang. Itu karena aku benar-benar tidak tahan melihat dia menjadikan para tetangga malang ini sebagai kelinci percobaan obat. Dia demi uang haram, pergi ke gunung untuk mencari rumput liar beracun yang murah itu.
lalu merebusnya jadi air hitam, dan menipu warga dengan bilang itu obat dewa warisan leluhur. Para wartawan, lihatlah kami, tulang-tulang tua yang sudah setengah kaki masuk liang kubur ini. Kami merasa tidak enak badan, itu semua karena kami makan obat rumput beracun Chen Ping selama 10 tahun. Dia sekarang di grup Bintang Kejora hidup enak, makan minum mewah tapi bikin keluarga kita hancur. Ada gosip di internet bilang Bos Kian dari grup medis Sinar Mentari diam-diam mendanai biaya gugatan kalian, benar nggak sih? Bos Kian kasihan sama kita yang hidup susah ini, jadi beliau baik hati bayarin biaya pengacara. Bos Kian itu dermawan banget. Beda sama Chen Ping. Bajingan itu ilmu kedokterannya cuma tipu-tipu, sikapnya juga busuk banget. Hari ini kita harus minta Chen Ping bertanggung jawab. Harap tenang, penggugat. Silakan sampaikan tuduhan kalian dan tunjukkan buktinya. Hakim Shen, terdakwa Chen Ping tanpa punya izin praktik medis apapun. Selama 10 tahun buka klinik gelap di desa kota. Pihak penggugat, Nyonya Xie Li, sudah menyediakan buku catatan pembelian terdakwa. Buku itu mencatat jelas terdakwa beli bahan obat herbal liar yang busuk dan beracun dengan harga murah buat pengobatan. Kami juga sudah kumpulkan surat utang medis senilai 600.000 yuan. Yang Mulia Hakim, saya sudah hidup bersamanya selama 10 tahun penuh. Saya melihat sendiri bagaimana dia menggunakan akar-akar beracun yang sudah busuk itu, direbus jadi air dan diberikan pada orang-orang tua untuk diminum. Dia juga memaksa orang-orang tua yang tidak mampu berobat itu untuk menandatangani surat utang dengan jumlah besar. Dia itu lintah darat. Terdakwa Chen Ping, apakah Anda mengakui buku catatan pembelian obat dan puluhan ribu surat utang yang diajukan penggugat ini ditulis sendiri oleh Anda? Apakah Anda mengakui? Menarik sekali. Semua surat utang sebelumnya sudah saya bakar. Kalian berani memalsukan surat utang hanya untuk menuntut saya? Berani sekali. Omong kosong. Warga tidak memalsukannya. Mereka hanya menemukan beberapa surat utang yang belum sempat Anda bakar habis. Itu adalah bukti kejahatan Anda. Yang Mulia Hakim, obat-obatan yang saya beli itu, seperti aconita mentah dan biji stricine, digunakan sebagai penawar racun untuk melawan racun. Sedangkan untuk surat-surat utang itu karena mereka sakit parah, tapi tidak mampu membayar bahkan biaya obat 10 yuan pun. Saya ingin menjaga harga diri mereka. Saya suruh mereka tulis surat utang. 10 tahun ini, saya tidak pernah menagih. Dan surat utang yang asli, sudah saya bakar juga sebelumnya. Kamu omong kosong. Kamu itu cuma orang yang mata duitan, penipu. Mana ada dokter di dunia ini yang sebodoh itu? Mengeluarkan uang sendiri untuk mengobati orang, bahkan membakar surat utang, itu cuma tipuanmu. Surat utang yang asli, itu jelas-jelas modus rentenir. Yang Mulia Hakim, pembelaan terdakwa sama sekali tidak masuk akal secara medis. Murni pembelaan diri. Untuk membuktikan kepada pengadilan bahaya mematikan dari resep terdakwa, pihak kami mengajukan pemanggilan ahli fisiologi terkemuka kota, Profesor San, untuk bersaksi. Yang Mulia Hakim, saya sudah menganalisis dengan cermat sisa resep Chen Ping yang diberikan oleh warga. Laporan analisis menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung sejumlah besar akonitine, arisaema, dan bahan-bahan sangat beracun lainnya. Dari sudut pandang medis modern, konsumsi racun semacam ini dalam jangka panjang pasti akan menyebabkan kerusakan tubuh yang tidak dapat diperbaiki. Saat ini, para warga gagal hati yang terjadi secara kolektif, itu semua karena racun-racun ini. Ini adalah akibat langsung dari penumpukan dan ledakan racun. Terima kasih atas penilaian profesional Profesor San. Kesaksian ahli dari Hakim Ketua telah secara ilmiah membuktikan tindakan pembunuhan terdakwa. Profesor San, akonit memang sangat beracun, tapi setelah diproses dengan metode kuno 9 kali kukus dan 9 kali jemur. Itu adalah obat mujarab yang menyelamatkan nyawa dan mengusir dingin. Di pengadilan ini, Anda hanya bicara tentang toksisitas tanpa dosis, dan sama sekali tidak menyebutkan proses pengolahannya. Apa maksud Anda? 9 kali kukus dan 9 kali jemur? Siapa yang melihatmu melakukannya? Seorang dokter kampung yang menipu orang dengan resep tradisional, apa dia tahu tentang patologi? Baik, saya memang tidak tahu patologi. Paman Chen, racun dingin di tubuh kalian seharusnya tidak kambuh secepat ini. Sebelum Anda datang ke pengadilan hari ini, apakah Anda minum yang disebut obat penguat hati yang kuat dari Profesor San untuk menjaga stamina? Sekarang, coba tekan kuat-kuat dengan jempol Anda di bawah tulang rusuk kanan Anda, 3 inci di bawahnya, pada titik kimen. Coba rasakan. Bagaimana rasanya? Tekan saja. Jangan sok jadi dewa dan menakut-nakuti orang di sini. Darah. Ada yang mati. Petugas segera jaga ketertiban. Segera panggil petugas medis di luar pengadilan. Tenang. Terdakwa Chen Ping, apa yang kamu lakukan pada penggugat barusan? Yang Mulia Hakim, saya bahkan tidak keluar dari kursi terdakwa. Yang menyebabkan dia muntah darah adalah obat yang diberikan Profesor San sebelum sidang. Jangan menuduh sembarangan. Profesor San adalah ahli besar di kota ini. Kamu ini siapa?
Kamu pasti menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai saksi. Yang mulia hakim, orang ini sejak kecil memang berhati busuk, suka menyerang dari belakang. Itu hanya pengetahuan medis dasar. Para warga, di dalam tubuh mereka sudah ada akumulasi racun, ditambah lagi obat-obatan murahan yang dijual Qian Donghai kepada mereka. Terakhir, ditambah obat pelindung hati dari Profesor San. Dalam situasi seperti ini, hati mereka sama sekali tidak bisa menahan beban. Pakar San, jika Anda yakin mereka keracunan ramuan saya 10 tahun lalu, kenapa tidak melakukan tes toksikologi darah dasar sebelum meresepkan obat? Atau jangan-jangan Anda sudah tahu racun apa yang ada di tubuh mereka dan sengaja meresepkan obat ini agar mereka bisa memaksakan diri memberikan kesaksian palsu di pengadilan? Tidak, saya tidak. Anda yang menyebabkan mereka keracunan parah, obat saya tidak mampu menekan toksisitas di tubuh mereka. Anda adalah biang keladinya. Ketua Hakim, saya mengajukan bukti baru. Ini adalah laporan identifikasi racun yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bintang Kejora bersama Kepolisian Kota. Waktu paruh racun di tubuh warga kurang dari setengah bulan. Artinya, mereka baru keracunan dalam setengah bulan terakhir. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ramuan herbal yang saya berikan 10 tahun lalu. Ketua Hakim, pihak kami meragukan keaslian laporan ini. Saya keberatan. Laporan ini dikeluarkan oleh Biro Kota, memiliki kekuatan hukum mutlak. Pengacara penggugat, apakah Anda punya bukti lain untuk membuktikan terdakwa meracuni? Meskipun racunnya baru, dia dulu membuka klinik ilegal, menipu uang juga fakta. Saya berdiri di sini hari ini, mengorbankan keluarga demi kebenaran, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk 100 lebih tetangga dan warga miskin yang ditipunya. Saya menderita bersamanya selama 10 tahun. Saya melihat sendiri dia demi uang, bahkan obat yang sudah berjamur berani dia rebus. Mengorbankan keluarga demi kebenaran? Shirley, apa kamu tidak mimpi buruk? Tentu saja saya mimpi buruk. Begitu saya memejamkan mata, saya melihat mereka, warga yang kamu rugikan menangis. Kamu mimpi buruk karena kamu merasa bersalah. Dulu kamu kabur dengan mandor itu, mengambil 3.000 yuan terakhir dari klinik. Itu modal untuk membeli obat jantung darurat untuk si buta Wang di sebelah. Si buta Wang meninggal di rumah karena kehabisan obat. Sekarang kamu berdiri di sini, bicara tentang kebenaran denganku? Kamu bohong. Kamu memfitnah. Yang mulia hakim, buku rekening dan surat utang ada di sini. Dia tidak bisa menyangkalnya. Shirley, saat kamu memalsukan buku rekening itu, apa kamu tidak melihat di halaman pertama, di pojok kanan atas ada tanda air anti pemalsuan? Itu adalah nomor batch yang sengaja kucetak 10 tahun yang lalu. Kamu mengubah tanggal obat terlarang itu menjadi sebelum aku mendapatkan sertifikat praktik medis. Tapi kertas dengan nomor batch itu baru diproduksi 5 tahun yang lalu. Penggugat diduga memalsukan bukti dan memberikan kesaksian palsu. Petugas pengadilan segera tangkap penggugat Shirley dan saksi Profesor San. Serahkan ke kepolisian untuk penanganan terpisah. Bukan salahku. Qian Donghai yang memberiku uang, memintaku untuk memfitnah. Bos Qian, tolong aku. Pengadilan memutuskan, terdakwa Chen Ping atas praktik medis ilegal dan tuduhan penganiayaan yang disengaja tidak terbukti, dibebaskan di tempat. Dr. Chen, Qian Donghai kabur. Uang yang dia janjikan pada kita tidak diberikan sepeser pun. Rumah Sakit Bintang Kejora juga akan menuntut kita atas fitnah. Ini akibat kalian menjual hati nurani. Pergi. Dr. Chen, kami salah. Kau obati kami dengan uangmu, tapi kami demi sedikit keuntungan dari Qian Donghai, malah melaporkanmu ke pengadilan. Kami membalas kebaikan dengan kejahatan, lebih rendah dari babi dan anjing. Kalian menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Kalian pikir dengan menangis sedikit, aku harus memaafkan kalian? Kalian pikir harga untuk berbuat jahat semurah itu? Dr. Chen, kami tidak pantas meminta maafmu. Sekarang rumah kami hilang, nyawa kami juga hampir hilang. Mati di sini hari ini, itu juga balasan. Dr. Chen, kami tidak mau mati sia-sia karena penyakit ini. Qian Donghai menipu seluruh desa untuk mendapatkan kontrak gadai rumah. Dia pasti sedang bersiap kabur dengan uangnya. Meskipun kami mati, kami akan menyeret bajingan ini ke bawah. Saat kami terbaring di lobi Rumah Sakit Sinar Mentari, kami dengan mereka akan memindahkan kontrak gadai ke obat-obatan kadaluarsa yang sudah dibeli. Gudang, Dr. Chen, kami benar-benar ingin menebus dosa kami. Tolong selamatkan kami. Dengar baik-baik. Teknik akupunktur ini hanya bisa menyelamatkan kalian selama 48 jam. Setelah 48 jam, jika kalian tidak mendapatkan resep racun asli sebagai penawar, racunnya akan berbalik menyerang. Bahkan dewa pun tak bisa menolong. 48 jam sudah cukup. Dr. Chen, jangan khawatir. Meskipun kami mata duitan, tapi sekarang kami benar-benar menyadari kesalahan kami. Chen Ping, dulu kami sudah menyakitimu. Kami gelap mata.
Tolong beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Qian Donghai akan pergi ke gudang sebentar lagi. Dia akan menghancurkan bukti-bukti penting di sana. Jika kalian menemukan resep obat palsu dan kontrak properti yang dia sembunyikan, dia pasti bisa dihukum. Dr. Chen, jangan khawatir. Kali ini, kami semua pasti akan menuruti perkataanmu. Berangkat. Cepat. Sudah diatur belum speedboat di dermaga? Begitu kita di laut lepas malam ini, polisi tidak akan bisa menemukan saya lagi. Bos Qian, jangan khawatir. Semuanya sudah beres. Hanya kontrak hipotek dari orang-orang. Di desa kota itu. Tunggu saja sampai orang-orang miskin itu mati keracunan. Kontrak properti di tangan saya ini tetap bisa dicairkan oleh pengacara. Sekumpulan orang rendahan, berani-beraninya bicara soal keadilan denganku. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Bukankah kalian hampir mati di depan pengadilan? Qian Donghai, kau binatang tak punya hati. Kau menipu kami dengan obat palsu. Menguras semua harta kami. Hari ini, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dasar tak tahu diri. Hajar mereka sampai mati. Tim penegak hukum akan segera tiba. Yang tidak mau mati, semuanya jongkok sekarang. Chen Ping, bagaimana mungkin kau bisa menemukan tempat ini? Tim penegak hukum, jangan coba-coba menakutiku dengan polisi. Kalian semua sampah. Sudah kubayar mahal. Kenapa masih diam saja? Serang dia. Pukul dia sampai cacat. Aku bayar 2 juta untuk biaya hidup. Jangan mendekat. Chen Ping, kita semua di sini cari uang, kan? Kamu tidak perlu demi para si miskin ini mempertaruhkan nyawamu. Begini, semua kontrak hipotek properti di desa kota itu yang ada di brankas akan kuberikan padamu. Aku juga akan transfer 50 juta tunai. Uang sebanyak ini cukup untukmu hidup mewah seumur hidup. Sekarang, keluar dari gudang ini. Kita tidak usah saling ganggu. 50 juta dan setumpuk kontrak untuk membeli nyawamu, menurutmu cukup? Jangan sampai aku pakai cara kasar. Kamu pikir aku takut padamu? Sekencang apapun kamu, bisa lebih cepat dari peluru? Chen Ping, kamu yang memaksaku. Berlutut. Dr. Chen, hati-hati dia menembak. Tanganku. Kamu tidak boleh pergi. Negara akan mengadilimu. Qian Donghai, semua rekening luar negerimu sudah dibekukan sepenuhnya. Kamu dicurigai melakukan penggalangan dana ilegal, memproduksi dan menjual obat palsu. Chen Ping, bahkan jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan pakai resep asli suplemen itu untuk membuat penawar bagi kalian. Soal kontrak gadai rumah itu bukan urusanku. Cukup. Terima kasih, Dr. Chen. Hanya saja, kenapa rumah itu tidak bisa kami dapatkan kembali? Kami juga korban, loh. Kontrak ini kalian gadaikan sendiri ke lembaga keuangan resmi. Qian Donghai memang sudah ditangkap, tapi utang ke bank itu tertulis jelas di sini. Dr. Chen. Apa maksud perkataanmu itu? Maksudnya adalah, kontrak ini hanya membuktikan kalian korban, jadi tidak perlu dipenjara. Tapi uang yang kalian pinjam dari bank harus dibayar. Rumah itu cepat atau lambat akan dilelang paksa oleh pengadilan untuk melunasi utang. Sudah, sekarang, pergi ke rumah sakit untuk detoksifikasi. Dr. Chen, tadi orang pengadilan menelepon dan bilang rumah kami akan disegel bulan depan. Sekarang kami bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Bisakah kamu membela kami? Bantu kami mendapatkan rumah kami kembali. Dr. Chen, kumohon, berbelas kasihlah dan selamatkan kami. Itu jalan yang kalian pilih sendiri. Bisa selamat saja, sudah mukjizat dari Tuhan. Mulai hari ini, kalian mau mengemis di jalanan atau tidur di bawah jembatan, itu tidak ada hubungannya denganku. Chen Ping, kami baru saja membantumu merebut kembali bukti dan mengirim Qian Donghai ke penjara, kan? Kalau tidak berjasa, setidaknya kami sudah berusaha. Kamu sekarang kaya raya. Beri kami pekerjaan sebagai tukang sapu atau satpam, itu juga boleh, kok. Kenapa kamu begitu kejam? Jika Qian Donghai berhasil kabur ke luar negeri, dan uang yang dijanjikan itu sudah masuk ke rekening kalian, kalian hari ini pasti masih akan dengan bangga berdiri di pengadilan, menuduhku sebagai dokter gadungan. Uang ini kudapatkan dari keahlian medisku.
Bahkan jika aku membuang uang ini ke sungai, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian. Dia sekaya itu, tapi tidak mau membantu kami. Dia jelas punya kemampuan menyelamatkan kami, tapi malah membiarkan kami mati. Chen Ping, kamu lebih kejam dari Qian Donghai. Mama, akhirnya kamu keluar juga. Bos Qian itu udah ditangkap polisi. Hotel tempat kita nginep juga udah diusir orang. Aku lapar banget. Qian Donghai itu sampah dokter kampung miskin aja nggak bisa dikalahin. Aku cuma ngaku bohong di pengadilan malah dikurung setengah bulan. Mama, telepon Om Mandor nggak bisa dihubungi malam ini. Kita tidur di mana? Jangan bahas bangsat itu, dia udah bangkrut dan kabur dari dulu. Ayo kita ke lobi rumah sakit Bintang Kejora buat nginep semalam. Sambil lihat-lihat Chen Ping sekarang udah jadi miskin kayak apa. Kemarin grup Bintang Kejora adakan rapat Dewan Direksi Keluarga Su memutuskan memberikan saham tanpa modal 10% kepada ahli utama Chen Ping. Perkiraan konservatif kekayaan pribadi Chen Ping saat ini sudah menembus angka 1 miliar, menjadi orang baru kaya di dunia medis kota Jiangcheng. Chen Ping sekarang kekayaannya 1 miliar. Mama, ayah sekarang kan kaya banget, kita minta duit ke dia yuk. Aku tidak mau makan roti, tidur di bawah jembatan. Minta sedikit, dia punya 1 miliar. Dari 1 miliar itu, setidaknya setengahnya adalah tunjanganmu. Ling Ling, dengarkan. Nanti kalau ketemu dia, kamu harus menangis. Menangis sekasihanan mungkin. Biar dia luluh. Kalau dia tidak kasih, kita bikin keributan. Chen Ping, semua salahku. Semua salahku. Tapi anak ini tidak bersalah, kan? Kamu di grup Bintang Kejora, dengan saham 1 miliar, hidup enak dan mewah. Putri kandungmu, di luar sana bahkan tidak bisa makan kenyang. Demi Ling Ling, yang memanggilmu ayah, tolong beri kami jalan keluar. Shirley, makanan penjara belum cukup, ya? Masih mau datang ke sini acting? Jangan coba-coba menakutiku dengan penjara. Aku memang melakukan kesalahan kecil, tapi jasaku mengandung dan melahirkan Ling Ling. Tidak bisa kamu hapus. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Sekarang kamu bernilai 1 miliar. Sesuai hukum, kamu harus bayar sekaligus 50 juta untuk biaya hidup Ling Ling. Kurang sedikit pun tidak bisa. 50 juta? Berani sekali kamu minta. Ayah, kata ibu, kalau ayah kasih uang, aku bisa sekolah di kota, di sekolah bangsawan terbaik. Ayah kan kaya sekali, kenapa tidak bisa kasih sedikit padaku? Ling Ling, kalau kamu butuh uang untuk sekolah, ayah bisa langsung bayar uang sekolahnya ke bagian keuangan sekolah. Kebutuhan hidupmu, ayah juga bisa penuhi. Tapi 50 juta ini, untukmu sendiri, atau untuk ibumu, untuk menghidupi pria lain di luar sana? Omong kosong. Uang ini untuk menjamin kualitas hidup Ling Ling di masa depan. Tidak mau kasih, ya? Baik. Aku akan langsung live streaming di depan rumah sakit, membongkar kamu, miliarder ini, yang mencampakkan istri dan anak, menyiksa darah daging sendiri. Aku akan membuatmu hancur reputasinya. Pintu keluar belok kiri. Ingat, pakai filter cantik. Kalau tidak, netizen tidak akan bisa melihatmu, wajah serakahmu itu. Oke, kau tunggu saja. Kalau kau tidak malu, aku akan meladenimu sampai akhir. Chen Ping, mantan istrimu benar-benar siaran langsung di bawah. Dia berlutut di tangga bersama putrinya, menangis dan mengeluh bahwa setelah kau kaya, kau mencampakkan istri lamamu. Sekarang jumlah penonton siaran langsungnya sudah lebih dari 100.000. Seluruh internet mencacimu sebagai Chen Shimei modern. Departemen PR Grup Bintang Kejora teleponnya sampai meledak. Ini akan memengaruhi rencana IPO kita bulan depan. Biarkan saja dia ribut. Semakin banyak orang bersimpati padanya sekarang. Saat persidangan nanti, dia akan semakin menderita. Persidangan? Kau berencana menempuh jalur hukum. Dia kan ibu kandung anakmu. Begitu pengadilan memutuskan kau harus membayar tunjangan anak, meskipun hanya 1 juta. Cap buruk mencampakkan istri dan anak ini tidak akan pernah bisa kau lepaskan. Bagaimana kalau anak itu bukan anakku? Apa katamu? Penggugat, silakan sampaikan tuntutan Anda. Yang Mulia Hakim, klien kami, Nona Shirley, dan tergugat Chen Ping pernah memiliki hubungan pernikahan selama 10 tahun. Mereka juga memiliki seorang putri, Chen Lingling. Sekarang tergugat Chen Ping bernilai 10 miliar, tapi dia tidak peduli pada putri kandungnya. Membuat ibu dan anak itu terlantar. Pihak kami menuntut tergugat untuk membayar sekaligus 50 juta yuan sebagai biaya tunjangan dan menanggung semua biaya perkara ini. Yang Mulia Hakim, saya tidak meminta dia mengingat masa lalu kami. Tapi dia tidak bisa tidak mengakui darah dagingnya sendiri. Dia ini hanya mengandalkan uangnya untuk menindas kami yang janda dan yatim piatu. Tergugat Chen Ping, apakah Anda keberatan dengan tuntutan penggugat? Yang Mulia Hakim, saya menolak membayar tunjangan apapun. Pada saat yang sama,
Saya juga akan membantah di pengadilan bahwa penggugat Shirley diduga melakukan penipuan pernikahan. Dan Mencuri sejumlah besar dana penyelamat medis. Keberatan. Tergugat ini mengalihkan perhatian dan memfitnah klien kami tanpa dasar. Apakah ini fitnah? Lihat saja buktinya. Yang Mulia Hakim Ketua, ini laporan resmi. Yang baru saja saya dapatkan. Dari Pusat Forensik Kota. Ini adalah tes DNA. Berdasarkan hasil perbandingan DNA dari Pusat Forensik Kota, terdakwa Chen Ping dan Chen Lingling tidak memiliki hubungan biologis sebagai ayah dan anak. Tidak mungkin. Palsu. Ini laporan palsu yang dibeli Chen Ping. Dia punya 1 miliar sekarang. Dia menyuap pusat forensik untuk menjebakku. Yang Mulia Hakim, jangan percaya dia. Tenang. Laporan ini dikeluarkan oleh lembaga pihak ketiga yang berwenang yang ditunjuk oleh sistem pengadilan. Jika Anda merasa itu palsu, Anda bisa mengambil sampel darah lagi di sini untuk diuji ulang. Shirley, 10 tahun lalu, kau diam-diam pergi ke hotel dengan mandor itu. Kau melahirkan anak haram orang lain dan menipuku untuk membesarkannya selama 10 tahun. Beraninya kau datang ke pengadilan dan menuntut 50 juta untuk tunjangan anak dariku. Yang Mulia Hakim Ketua, klien kami menyembunyikan fakta inti yang krusial. Dengan ini, saya sebagai pengacara menyatakan membatalkan hubungan kuasa dengan Nona Shirley dan menarik diri dari pembelaan kasus ini. Pengacara Chang, jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Jangan buru-buru pergi. Yang Mulia Hakim, mohon lihat bukti kedua. Itu adalah 10 tahun lalu, Shirley diam-diam mentransfer uang penyelamat klinik. Ini catatan transfer banknya. Penerimanya adalah rekening atas nama mandor itu. Yang Mulia Hakim, berdasarkan tindakan penipuan dari penggugat Nona Shirley, pihak kami mengajukan gugatan balik di persidangan ini. Kami menuntut Nona Shirley mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh tergugat Chen Ping selama 10 tahun ini untuk biaya tunjangan dan pendidikan putrinya, total 300.000 yuan. Ditambah ganti rugi kerugian mental sebesar 500.000 yuan. 800.000 yuan? Dari mana aku dapat 800.000 yuan untuk membayarmu? Chen Ping, kamu memaksaku mati. Ya. Suamiku, aku salah. Demi hubungan kita sebagai suami istri, ampuni aku kali ini. Ya, aku tidak mau uang lagi. Aku tidak mau sepeser pun. Tenang, pengadilan memutuskan menolak gugatan Shirley untuk menuntut biaya tunjangan anak dan segera laksanakan putusan ini. Sidang ditutup. Nona Xie, apa Anda merasa bersalah karena membiarkan mantan suami Anda membesarkan putri mandor selama 10 tahun? Apa Anda tidak merasa bersalah? Anda mengambil uang penyelamat nyawa pasien untuk membiayai pria lain, mengakibatkan pasien meninggal. Apa Anda tidak mimpi buruk di malam hari? Pergi. Jangan merekam. Pergi kalian semua. Aku tidak makan sampah ini. Aku mau makan ayam goreng. Aku mau tinggal di villa besar. Bukankah kau bilang hari ini bisa dapat 50 juta? Mana uangnya? Makan, makan, makan. Kau cuma tahu makan. Kalau bukan karena melahirkan beban sepertimu, apa aku akan digugat Chen Ping ke pengadilan? Menanggung utang 800.000? Itu semua salahmu. Kalau saja dulu kau tidak selingkuh di belakang ayah. Kalau saja kau tidak kabur dengan mandor miskin itu, sekarang aku pasti jadi putri kaya raya dengan kekayaan 1 miliar. Aku bisa sekolah di sekolah bangsawan terbaik. Kau yang menghancurkan hidupku. Dasar anak kurang ajar. Aku sudah susah payah membesarkanmu. Sekarang kamu menyalahkanku? Kamu membesarkanku hanya untuk menjadikanku mesin uang. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku akan pergi mencari miliarder bermarga Chen itu sekarang. Selama aku menangis di depan rumah sakit, dia pasti akan menerimaku karena sudah membesarkanku selama 10 tahun. Aku tidak mau lagi mengemis bersamamu, si miskin tak punya apa-apa ini. Lingling, kembali. Aku ini ibumu. Kamu tidak bisa meninggalkanku.
Dasar tidak punya hati. Aduh, jangan pukul aku. Kukira siapa? Loh, ternyata Nyonya kaya yang selalu menyebut kami orang miskin itu. Ya, kenapa? 10 miliar Chen-Ping tidak dibagi ke kamu, malah datang berebut makanan dengan kami? Liu Xiong, kalian mau apa? Ini kan di jalanan. Mau apa? Dasar wanita beracun. Beberapa hari lalu di depan rumah sakit bukannya kamu sombong sekali? Lebih dari 100 orang di desa kami, sekarang rumahnya disita pengadilan. Semua tidur di bawah jembatan dengan tikar. Ini semua gara-gara si ini semua ulah mantan suamiku, Chen-Ping. Ada yang salah. Ada yang bertanggung jawab. Kalian cari saja Chen-Ping. Sekarang aku lebih sengsara dari kalian. Pengadilan menghukumku bayar ganti rugi 800.000 pada Chen-Ping. Polisi mencariku kemana-mana. Bahkan putriku satu-satunya sudah pergi dengan orang lain. Kita semua adalah korban yang dipaksa Chen-Ping. Sampai ke jalan buntu. Kamu juga terlilit utang besar dan dicari polisi? Betul. Chen-Ping si bajingan itu kejam sekali. Dia punya 1 miliar. Tapi tidak mau memberi kita sepeser pun. Aku akan membalasnya. Lagi pula, aku sudah tidak punya apa-apa. Tidak takut lagi. Bagaimana kalau kita lakukan sesuatu yang besar? Kamu benar. Lakukan sesuatu yang besar? Aku dengar Presdirsu yang cantik itu, dari grup Bintang Kejora, selalu bersamanya kemana-mana. Asal kita culik wanita itu, 1 miliar. Dia pasti akan memberikannya, mau tidak mau. Makan pelan-pelan. Ibumu mana? Dia punya tangan dan kaki, kenapa tidak bekerja? Malah membiarkan anak sekecil kamu kelaparan dan mengemis di lobi rumah sakit. Kata ibuku, aku ini cuma bikin rugi. Dia memukulku setiap hari. Bibi Su. Bisakah Bibi membawaku mencari ayahku? Ibuku bilang ayah sekarang sudah menghasilkan 1 miliar di perusahaan kalian. Asal kamu bantu aku dapat uangnya, aku kasih kamu sedikit. Ling, saham ayahmu itu dia dapatkan berkat keahlian medisnya yang luar biasa, menyelamatkan banyak nyawa. Bukan jatuh dari langit. Urusan orang dewasa itu rumit. Setelah kamu kenyang, Tante akan mengantarmu ke hotel terdekat dulu. Besok Tante bantu hubungi lembaga kesejahteraan anak. Tidak mau. Aku tidak mau ke panti asuhan. Aku mau ayahku bayar uangnya. Aku ini anak kandungnya. Kenapa dia bisa hidup enak, sedangkan aku tidak mau ke panti asuhan? Lihatlah Suruosue itu. Jam tangannya saja pasti mahal. Bajunya juga semua bermerek. Kenapa dia bisa sekaya itu? Chen-Ping sekarang punya saham 1 miliar itu. Semuanya dikasih oleh wanita bermarga Su ini. Dia cuma mengandalkan uangnya yang busuk itu. Sampai Chen-Ping terbuai dan tidak mengakui anak kandungnya sendiri. Tenang saja. Dia sebentar lagi akan mengajak putrimu ke parkiran bawah tanah untuk mengambil mobil. Banyak titik buta di CCTV parkiran bawah tanah. Kita langsung beraksi di sana. Culiknya. Asal kita tangkap prestir wanita ini, bukan cuma 10 miliar Chen-Ping, itu milik kita. Ratusan miliar grup Bintang Kejora juga akan kita ambil. Dasar kau, Su, mentang-mentang kau putri orang kaya, berani-beraninya pakai uang busuk untuk memikat putriku. Kalian para kapitalis menjijikkan. Shirley, jangan mengada-ada di sini. Putrimu kelaparan 3 hari di jalanan. Kau sebagai ibunya. Tidak peduli sama sekali. Sekarang datang menuduhku. Apa maumu? Katakan saja, aku memang miskin. Tapi aku tidak akan menjual putriku padamu. Kapitalis berhati busuk ini. Kau merebut suamiku, menghancurkan keluargaku. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Buang-buang waktu bicara dengannya. Langsung saja. Ada pembunuhan. Diam. Kalau kau teriak lagi, kau juga akan kubunuh. Kalau aku tidak dapat uang hari ini, aku akan membunuhmu. Pergi. Berikan ponsel ini pada Chen-Ping si bajingan itu. Bilang padanya untuk mengangkat telepon setengah jam lagi. Berani lapor polisi, aku akan langsung membunuhnya. Ayah, Bibi Su diculik oleh ibuku dan beberapa orang jahat. Mereka memukul kepala Bibi Su dengan tongkat besi, lalu menyeretnya ke dalam van. Kapan itu terjadi? Di mana dia diculik?
Di parkiran bawah tanah. Ibuku menyuruhku memberikan ponsel ini padamu. Dia bilang akan meneleponmu, dan jangan sampai lapor polisi. Chen Ping, sudah lihat pacar barumu yang bos itu? Xie Li, kau tahu apa hukuman untuk penculikan dan pemerasan? Kau sedang mencari mati. Jangan menakut-nakuti kami dengan hukum. Kami bahkan tidak punya tempat tinggal lagi. Tiap hari tidur di bawah jembatan, berebut makanan dengan anjing liar. Chen Ping, bukankah kau ahli khusus grup bintang kejora? Bos besarmu itu sekarang ada di tangan kami. Rumah itu kalian sendiri yang serakah, menggadaikannya ke penipu. Aku sudah menyelamatkan nyawa kalian dengan baik hati. Tapi kalian malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Apa urusannya denganku? Omong kosong. Kamu sekarang punya 10 miliar. Kamu tinggal cabut sehelai rambut saja, sudah bisa bantu kami menebus kembali rumah itu. Tapi kamu malah tega membiarkan kami mati, melihat kami kedinginan di jalanan. Kalau kamu tidak berbelas kasih, jangan salahkan kami kalau hari ini tidak beretika. Jangan banyak omong. Chen Ping, dengarkan baik-baik. Aku mau obligasi 10 miliar dan uang tunai 1 juta. Jam 8 malam, kamu sendirian, antar ke galangan kapal tua di pinggir timur kota Jiangcheng. Kalau kamu berani bawa polisi, aku akan mencoret-coret wajah jalang ini dulu, lalu melompat ke sungai bersamanya. Xie Li, Liu Xiong, menculik dan memeras 10 miliar. Ini hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kalian tidak akan sempat menikmati uang itu. Kalau kalian hanya terdesak dan butuh uang, aku bisa menyumbang kalian secara pribadi 10 juta. Cepat lepaskan aku jamin tidak akan menuntut. 10 juta? Kamu bohongi siapa? Nyawa presdir sepertimu hanya bernilai 10 juta? Chen Ping itu punya saham senilai 1 miliar. Kita mau 1 miliar. Kurang sedikit pun tidak boleh. Setelah Liu Xiong dapat 1 miliar itu, uangnya mau dibagi bagaimana? Ini masalah nyawa, loh. Aku mau 30% untuk obati istriku. Sisanya untuk belikan villa anakku. 30%? Chen Fugui, dasar orang tua bangka. Enak saja, ide ini dariku. Orangnya juga aku yang pancing keluar, pakai anak kandungku sebagai umpan. 1 miliar itu, aku harus dapat setidaknya 60%. Diam kalian semua, aku yang memukulnya pingsan dan membawanya ke mobil. Kejahatan penculikan ini aku yang tanggung. Bagian terbesar harus jadi milikku. Siapapun yang berani merebut dariku, jangan salahkan pipa besiku ini, tidak kenal siapa-siapa. Uangnya belum dapat, sudah saling gigit seperti anjing. Liu Xiong, kamu benar-benar berpikir Xie Li akan membagi uangnya denganmu. 10 tahun yang lalu, dia, demi 3.000 yuan, bisa meninggalkan suaminya dan putri kandungnya, lalu kabur dengan pria lain. Begitu dia mendapatkan obligasi luar negeri itu, dia akan langsung menendangmu ke sungai untuk jadi makanan ikan. Dasar jalang, berani-beraninya kau mengadu domba. Tuan Chen, pihak lawan punya kesadaran anti pengintaian yang kuat. Pabrik kapal itu dikelilingi air di 3 sisi. Hanya ada 1 jalur darat. Topografi di dalamnya sangat kompleks. Jika kita mengirim pasukan khusus untuk menyerbu, sangat mudah membuat panik para penculik yang sudah di ambang batas, menyebabkan korban jiwa pada sandera. Tidak perlu pasukan khusus menyerbu. Tarik semua penjagaan di luar. Aku akan masuk sendiri. Ini sama sekali tidak boleh. Ada 3 penculik, dan emosi mereka sangat tidak stabil. Mereka sekarang sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Kau masuk sendiri, sama saja bunuh diri. Kelompok orang ini memiliki mentalitas membenci orang kaya dan rasa rendah diri yang sangat menyimpang. Melihat pasukan khusus, mereka pasti akan merasa terpojok, tak punya jalan keluar, lalu langsung membunuh sandera dan mati bersama. Aku akan masuk dan menenangkan mereka, memenuhi keinginan mereka. Psikologi menyimpang mereka yang ingin menginjak orang besar. Terlalu berbahaya. Kami tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko itu. Kalian berjaga 2 kilometer dari sini. Tunggu sinyalku baru bertindak. Dia diculik karena aku. Aku harus membawanya kembali sendiri. Berhenti. Letakkan kotak itu di tanah dan buka. Kalau kau berani macam-macam, aku akan langsung memukulnya sampai mati dengan pipa baja. 1 miliar. Benar-benar obligasi 1 miliar. Liu Xiong, kita kaya. Kita akan segera menjadi miliarder. Uangnya sudah kubawa, lepaskan dia. Lepaskan dia. Chen Ping, kau membuat tetangga kami, lebih dari 100 orang, bangkrut dan tidur di bawah jembatan. Mengambil sedikit uangmu untuk menyelamatkan nyawa, bukankah itu wajar? Kenapa kau menatap kami dengan tatapan merendahkan seperti itu? Wajar saja, katamu, Chen Fugui. 10 tahun lalu kamu lumpuh di ranjang, aku yang gratis mengobatimu dengan akupunktur. Beberapa hari lalu kamu keracunan parah, aku juga yang memberimu obat penawar. Aku sudah menyelamatkan nyawamu 2 kali. Sekarang kamu menculik mitra kerjaku dan minta uang dariku? Kamu bilang itu wajar saja? Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Kamu menyelamatkan kami kan cuma biar bisa jadi ahli di grup bintang kejora dan dapat uang banyak. Kalau kamu memang baik hati,
Kenapa tidak bayar utang bank kami? Utang ban? Kamu lebih suka memegang 1 miliar di tanganmu, tapi tidak mau berbagi sedikit pun dengan kami orang miskin. Pada akhirnya, kamu itu sebenarnya kapitalis berdarah dingin. Betul. Orang sepertimu memang pantas tidak punya keturunan. Kamu sudah menyia-nyiakan 10 tahun masa mudaku. 1 miliar ini anggap saja sebagai ganti rugi masa mudaku yang hilang. Kalian semua ini, serakah tak tahu diri, tertipu beli obat palsu, malah menyalahkan orang yang lewat yang tidak memberi kalian sumbangan. Kalian sendiri pilih-pilih teman berdasarkan kekayaan, selingkuh dengan pria lain. Malah menyalahkan mantan suami karena tidak memberikan semua harta padamu. Kalian menyalahkan semua kegagalan pada orang lain, merasa seluruh dunia berutang pada kalian. Sekalipun hari ini aku memberikan 1 miliar ini gratis pada kalian. Sampah tak tertolong seperti kalian juga, cepat atau lambat akan mati karena keserakahan kalian sendiri. Diam. Chen Ping, segera berlutut dan bersujud padaku. Liu Xiong, ambil kotak itu. Kau. Jangan mendekat. Aku ini orang tuamu. Berani-beraninya kau memukul orang tua? Aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Kau terlibat penculikan dan pemerasan 1 miliar. Sisa hidupmu, kau bahkan tak punya hak keluar dari penjara. Kau masih mau melaporkanku ke pengadilan? Chen Ping, jika kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Secepat apapun kau, bisakah kau lebih cepat dari pisauku? Xie Li, kau bersusah payah membuat jebakan ini demi 1 miliar di dalam kotak itu. Sekarang, jika kau sedikit saja mengerahkan tenaga, kalau suruh Sue mati, kamu juga akan ditembak mati. Uang 10 miliar itu, kamu tidak akan bisa menghabiskan sepeser pun. Jangan menakut-nakuti aku dengan hukuman mati. Kalau aku tidak dapat uang hari ini, apa bedanya dengan mati? Kotaknya ada di lantai. Kodenya sudah terbuka. Sekarang, buang pisau itu, ambil kotak itu dan pergi. Kamu masih punya kesempatan untuk berfoya-foya di luar negeri. Kalau kamu membunuhnya, hidupmu akan benar-benar tamat. Kamu mau uang? Atau nyawa? 10 miliar ini milikku. Semuanya milikku. Dasar jalang. Kamu mau ambil uangnya sendiri? Tidak akan. Tinggalkan kotak itu. Minggir. Dasar pecundang. Kenapa kamu berhak atas uangku? Ide ini dariku. Uang ini milikku. Uangku. Dengan uang ini, aku bisa beli villa besar. Kamu sengaja memberikan kotak itu pada mereka. Hanya untuk melihat mereka saling bunuh? Kalau tidak kubiarkan mereka merasakan euforia mendapatkan uang dalam jumlah besar. Bagaimana mereka bisa merasakan keputusasaan kehilangan segalanya? Semua jongkok dengan tangan di kepala. Yang melawan akan ditembak di tempat. Pak Polisi, Anda salah tangkap. Aku tidak menculik. Liu Xiong yang pakai pipa besi memukul orang sampai pingsan. Aku cuma dipaksa. Xie Li, dasar wanita jahat, memeras 1 miliar. Itu idemu, Pak Polisi. Dia dalangnya, aku akan mengaku agar hukumanku diringankan. Aku tidak tahu apa-apa, loh. Aku cuma penonton. Aku ditipu mereka. Penculikan dan pemerasan dengan jumlah sangat besar, juga dugaan penganiayaan yang disengaja. Siapa dalang di antara kalian bertiga? Simpan saja untuk di pengadilan, jelaskan pelan-pelan pada hakim. Bawa mereka semua. Siap. Chen Ping, sehari jadi suami istri, 100 hari jadi kebaikan. Demi Ling Ling, tolonglah aku pada polisi. Aku benar-benar tidak mau dipenjara. Saat kamu melakukan ini, kamu tidak pantas jadi ibu Ling Ling lagi. Perhatikan sisa hidupmu. Terdakwa Xie Li, Liu Xiong, Chen Fugui, dengan tujuan menguasai secara ilegal, menggunakan kekerasan dan ancaman, menculik orang lain, dan memeras harta benda senilai hingga 1 miliar RMB. Tindak pidana ini sangat keji dan membahayakan masyarakat. Putusan sekarang adalah sebagai berikut. Terdakwa Xie Li dinyatakan bersalah atas penculikan, pemerasan, dan penipuan pernikahan. Dengan beberapa kejahatan digabungkan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politiknya seumur hidup, dan seluruh harta pribadinya disita. Terdakwa Liu Xiong bersalah atas penculikan dan penganiayaan yang disengaja, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Chen Fugui, sebagai kaki tangan, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Seumur hidup. Hidupku hancur. Yang mulia hakim, saya banding. Saya reda terima. Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena keserakahanmu, aku tidak akan mendekam di penjara seumur hidup. Petugas pengadilan, bawa para narapidana ke penjara untuk menjalani hukuman.
Sidang ditutup. Aduh, Karma. Coba kalau dulu kita tidak tergiur telur gratis itu. Tidak memfitnah Dr. Chen. Mana mungkin sekarang kita jadi berebut makanan dengan anjing liar. Chen Ping, Yayasan Amal Medis Bintang Kejora sudah resmi didirikan. Dana awal 500 juta sudah cair. Khusus untuk membantu rakyat kecil yang benar-benar butuh, yang jatuh miskin karena sakit. Bagus, tapi yayasan harus punya mekanisme seleksi yang ketat. Hanya bantu yang susah. Jangan tolong yang jahat. Wawancara eksklusif TV Kota Jiangcheng akan segera dimulai. Pertanyaan yang paling ingin mereka ajukan adalah, dari seorang dokter kampung di desa kota yang dihina banyak orang, sampai sekarang jadi tokoh medis dengan kekayaan puluhan miliar. Apa yang paling ingin kamu katakan pada dirimu yang dulu? Cepat cuci. Kalau tidak selesai, tidak ada makan siang. Siap. Aku akan segera menulisnya. Ilmu medis bisa menyembuhkan tulang dan menghidupkan orang mati. Tapi tidak bisa menyembuhkan keserakahan dan kejahatan hati manusia.